Sambil memegang telepon di tangannya, mata Tang Xiu dipenuhi dengan simpati. Kejaran-pengejaran dan pembunuhan di jalan-jalan Beijing pasti akan menarik perhatian banyak orang. Lebih dari itu, insiden ini hanyalah permulaan, mempersiapkan pembunuhan yang lebih mengerikan di ibu kota. Ada satu saran untukmu, temanku. Hentikan semua urusan bisnis yang Anda miliki dengan fans. Anda harus keluar bersih tidak peduli seberapa besar kerugian Anda. Tang Xiu segera menutup telepon setelah menyampaikan kalimat ini. Dia tidak repot-repot memikirkan keputusan yang akan dibuat Qin Shaoyang dan ayahnya. Dia merasakan kadaver Qi di tempat pembunuhan dan yakin bahwa mereka yang meninggalkan energi kadaver ini cenderung menjadi salah satu dari kelompok tuan muda kedua. Jika ini terbukti, keluarga penggemar dapat mengharapkan musibah menimpa mereka sambil menyeret semua orang yang memiliki hubungan yang mendalam dengan mereka. Beijing, Kompleks Villa Dragon Hamlet. Villa paling mewah di kompleks ini adalah Villa King View bergaya Eropa yang memiliki 4 lantai dengan dekorasi interior mewah. Dalam ruang belajar luas yang dipenuhi dengan lukisan puisi, Qin Shaoyang menutup telepon. Di depannya adalah seorang pria parubaya dan seorang pria muda menatapnya dengan tatapan tidak puas. Pria dengan sosok kurus dan mata penuh kebijaksanaan adalah Qin Xuefeng, bos besar grup Qin dengan kekayaan bersih dengan mudah mencapai 50 miliar yuan dan salah satu miliarder top di Cina. Meskipun dia memiliki beberapa ketidakpuasan dengan putranya, Qin Shaoyan, karena menerima telepon pada saat ini, dia menyalakan cerutu kubah dan mengambil beberapa isapan dalam sebelum berbicara. Shaozi akan berfungsi sebagai pejabat pemerintah seperti biasa, tetapi bagaimana dengan Anda, Shaoyang? Katakan pendapatmu tentang apa yang harus kita lakukan sekarang. Saya pikir kita harus menarik garis dan menghentikan semua kemitraan bisnis kita dengan keluarga penggemar. Qin Shaoyang mendongak dan menjawab dengan suara yang dalam, kita juga harus memutuskan hubungan di masa depan dengan mereka. Bam! Nonsense! Teriak Qin Xuefeng, saya pikir Anda telah membuat kemajuan besar di tahun-tahun ini, tetapi berpikir bahwa Anda begitu bodoh dalam masalah ini terlalu banyak. Apakah Anda tidak tahu kerja sama kami dengan fans bernilai hampir 10 miliar yuan? Ini 10 miliar, saya katakan. Dan Anda ingin berhenti begitu saja. Keluarga kami pasti akan menderita kerugian besar, tidakkah kamu tahu itu? Qin Shaozi mengerutkan kening dan menyuarakan pendapatnya setelah itu, kami telah menginvestasikan 10 miliar yuan dalam proyek kerja sama ini, Shaoyang. Ini akan menjadi pukulan besar bagi kita jika kita berhenti sekarang. Bahkan Dewan Direksi pasti akan menentangnya. Kecuali jika ayah mengambil sikap keras, akan sulit untuk meyakinkan mereka jika kita tidak memberi mereka alasan yang masuk akal. Qin Shaoyang mengangkat teleponnya dan dengan pahit berkata, Ayah, kakak, apakah Anda tahu siapa yang baru saja menelepon saya? Siapa? Tanya Qin Shaozi dengan rasa ingin tahu. Qin Xuefeng juga mengerutkan kening, meskipun dia tampak bingung. Tang Xiu, jawab Qin Shaoyang. Tang Xiu yang mana? Aku sembur Qin Xuefeng. Tapi dia tidak menyelesaikan kalimatnya dan tiba-tiba berhenti. Wajah tampan muncul di benaknya dan detak jantungnya meningkat. Kemudian, dia berkata, apakah kamu mengatakan dia orang dari keluarga Tang Beijing? Pemilik Magnificent Tang Corporation, yang terkenal dipuji sebagai Yang Divine Doctor Cina. Itu dia, memang. Jawaban saya sebenarnya adalah kata-katanya, kata Qin Shaoyang dengan senyum paksa. Pandangan serius sekarang menutupi wajah Qin Xuefeng dan dia berkata dengan suara yang dalam, bisakah Anda mengulangi kata-katanya, Shaoyang? Setelah Qin Shaoyang mengulangi kata-kata Tang Xiu dengan kata demi kata, dia akhirnya berkata, Ayah, saya tahu sedikit tentang sifat Tang Xiu karena kita berdua teman dan mitra. Dia mungkin berusia 21 tahun ini, tapi dia sangat dewasa dan mantap. Semua yang dia katakan selalu melalui pemikiran yang cermat. Memanggil saya tiba-tiba berarti dia tahu bahwa kami memiliki hubungan kerjasama yang mendalam dengan fans, alasan mengapa ia mengungkapkan beberapa informasi kepada saya. Qin Xuefeng bangkit dari kursinya dan mondar-mandir di ruang kerja sambil merokok cerutu. Keraguan bisa terlihat di wajahnya yang tegas. Dari panggilan Tang Xiu tadi, dia samar-samar bisa melihat sesuatu keluarga Fan pasti akan berantakan besar yang juga akan menyeret kerja sama antara dua keluarga ke bawah. Jika keluarganya terseret karena masalah tertentu, maka mereka akan menghadapi masalah yang cukup besar. Namun, mereka telah menginvestasikan puluhan miliar yuan. Bahkan jika mereka segera mengeluarkan perintah untuk menghentikan kerja sama dan memulihkan beberapa memo sebanyak mungkin, kerugian terakhir setidaknya 5 miliar yuan masih sangat mungkin. Apa yang harus saya lakukan? Qin Xuefeng berhenti di dekat jendela dan menyaksikan pemandangan di luar. Kemudian, dia tiba-tiba bertanya, bisakah saya berbicara dengannya secara langsung? Itu akan sangat sulit, ayah, jawab Qin Shaoyang pahit. Tang Xiu menutup telepon setelah dia mengatakan itu padaku, artinya dia tidak ingin berbicara lagi.
Aku takut dia tidak akan memberitahumu lebih banyak bahkan jika kamu memanggilnya. Menghela napas dalam menanggapi, Qin Suefeng berkata tanpa daya, tidak ada pilihan selain menjatuhkannya, kalau begitu. Fans pasti menghadapi masalah besar karena dia sendiri yang memberi kabar. Kami akan sepenuhnya membubarkan kerjasama kami dengan fans dan menarik semua modal yang telah kami investasikan secepat mungkin tidak peduli seberapa besar kerugian kami. Tidakkah menurutmu keputusannya terlalu tergesa-gesa, Ayah? Qin Shaozi menyela dengan cepat. Anda membuat keputusan besar hanya karena panggilan Tang Xiu. Kami akan benar-benar menyinggung keluarga penggemar jika tidak terjadi apa-apa pada mereka nanti. Ada hal-hal yang tidak Anda mengerti, Shaozi. Qin Suefeng berkata, Tangs Beijing adalah salah satu keluarga paling kuat di Tiongkok. Baik itu kekayaan, hak istimewa, atau jaringan mereka, mudah bagi mereka untuk menghancurkan family fun. Yang terbaik adalah memiliki hubungan yang dalam dengan raksasa seperti itu, sesuatu yang sudah lama ingin saya lakukan, namun tidak dapat dicapai. Tapi akhirnya Shaoyang melakukannya. Setelah saya mengetahui bahwa Shaoyang berteman dengan Tang Xiu, saya mengirim beberapa orang untuk menyelidikinya secara rahasia. Hasilnya sangat mengejutkan. Tang Xiu telah menjadi keturunan Tangs yang paling menonjol. Secara khusus adalah fakta bahwa ia menyembuhkan ayahnya sendiri, Tang Yunde, yang membuat posisinya di keluarga Tang begitu tinggi sehingga bahkan patriark keluarga Tang sangat peduli padanya. Keluarga kami mungkin telah bertaruh terlalu besar dan kami kehilangan taruhan, meskipun itu tidak dapat dipulihkan dalam arti yang sebenarnya. Kita mungkin kehilangan 5 miliar yuan, pukulan yang harus diakui keluarga kita. Tapi jauh lebih bermanfaat untuk memperdalam hubungan antara Shaoyang dan Tang Xiu. Cahaya kebijaksanaan di mata Qin Suefeng berubah lebih intens. Ketika dia berhenti berbicara, dia mengambil beberapa isapan cerutu dan kemudian menghela nafas. Terlepas dari berita apapun yang diberikan Tang Xiu kepada kami dapat diandalkan atau tidak, Shaoyang telah mempercayai dia, dan begitu juga keluarga kami akan mempercayai Shaoyang karena ia dapat mengamankan persahabatan Tang Xiu. Tetapi jika semuanya terbukti benar dan para penggemarnya jatuh ke bawah, keluarga kami dapat menghindari hubungan dengan mereka. Ini pasti akan menjadi pilihan paling bijaksana kami. Analisis Anda bagus, Ayah. Tapi saya masih punya beberapa pertanyaan. Bisakah Tang Xiu benar-benar mewarisi kursi patriark keluarga Tang dari patriark lama saat ini di masa depan? Visi Anda terlalu sempit, Nak. Qin Suefeng menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak berpikir kursi patriark memasuki mata Tang Xiu sama sekali. Apakah Anda tahu berapa banyak kekayaan yang ia miliki sekarang? Berapa kekayaannya? Jangan bilang properti pribadinya melebihi 10 miliar yuan. Tanya Qin Shaozi dengan tatapan bingung. Anda harus memperbarui diri Anda lebih cepat jika Anda ingin melangkah lebih jauh di masa depan, Shaozi. Qin Suefeng mengejeknya. Dari penyelidikan saya sebelumnya, Tang Xiu memiliki puluhan miliar yuan di properti pribadi. Hanya dalam setengah tahun terakhir, perusahaannya, Magnificent Tang Corporation terus bergerak ke atas. Belum lagi keuntungan yang menggiurkan dari produk-produk perusahaan yang sangat populer ini, hanya pendapatan dari proyek pengembangan metro baru di Star City yang sangat mengasyikkan dari penjualan pembelian internalnya. Bagaimana ini mungkin? Tanya Qin Shaozi yang terkejut. Mengapa tidak mungkin? Qin Suefeng menghela nafas. Tuntutan untuk produk Magnificent Tang Corporation jauh melebihi pasokan di pasar. Betapapun banyak yang bisa mereka hasilkan, pasar masih kelaparan untuk produk mereka. Situasi yang sangat menguntungkan ini adalah sesuatu yang membuat semua pengusaha sangat iri. Juga, apakah Anda tahu berapa banyak pihak yang bermitra dengan Magnificent Tang Corporation dalam proyek pengembangan metro baru Star City? Saya tidak tahu tentang itu juga. Qin Shaozi menggelengkan kepalanya. Aku akan memberimu ikhtisar tentang hal itu, kakak. Qin Shaoyang menyela. Proyek pembangunan metro baru Star City sedang dikembangkan oleh total 7 kekuatan rumah Bai dan Chu Beijing, keluarga panjang kota Star, keluarga Ouyang Pulau Jingmen, keluarga Miao Provinsi Haiking, dan seorang pria misterius dengan asal yang tidak diketahui, Shao Mingzhen. Kekayaan dan kekuatan masing-masing dari 7 partai ini adalah miliaran yuan. Ada juga satu hal yang menurut saya tidak disadari ayah. Ah, ada apa? Tanya Qin Shaozi dengan tatapan bingung. Dulu ketika ketujuh pasukan ini bergabung untuk mengembangkan metro baru Star City, Tang Xiu masih belum dianggap sebagai anggota keluarga Tang Beijing. Dia tidak tahu bahwa dia adalah keturunan keluarga Tang pada waktu itu, namun dia masih bisa berkolaborasi dengan 6 partai lain hanya mengandalkan kemampuan pribadinya sendiri dan bahkan mengambil peran kepemimpinan. Terkesiap, Qin Shaozi sangat terkejut dan terpesona oleh penjelasan adiknya bahwa dia tidak bisa menahan nafas. Dia telah mendengar bahwa beberapa orang memiliki bakat yang menakutkan, tetapi orang dengan bakat yang menakutkan adalah sesuatu yang tidak pernah dia dengar. Ini hanya terlalu menakutkan. Qin Suefeng sendiri agak terkejut dan menghela napas setelah beberapa saat.
Kekuatan Tang Xiu lebih dari itu. Rumor mengatakan bahwa harimau Amur, Dong Beihu terbunuh olehnya. Kata-kata terbang sekitar mengatakan bahwa keluarga Tang mampu mengalahkan Yaos, juga karena keterlibatan Tang Xiu. Anda tahu Zhang Yueming, kan? Dia adalah teman lama saya selama bertahun-tahun, dan bahkan dia berkata ketika saya minum dengannya bahwa dunia masa depan pasti akan menjadi milik Tang Xiu. Qin Shaozi terdiam. Dia mungkin tidak membeli kata-kata adik laki-lakinya, Qin Shaoyang, tapi itu berbeda dengan ayahnya sendiri. Keduanya mengatakan semua ini hanya berarti bahwa Tang Xiu benar-benar menakutkan dan menakutkan. Setelah menunda cerutu, Qin Xuefeng melambaikan tangan dan berkata, baiklah kalau begitu. Shaoyang, Anda membantu saya menghentikan semua kemitraan bisnis dengan fans. Juga, lihat apakah Anda dapat menghubungi Tang Xiu dan mendapatkan info lebih berguna darinya. Dan Shaozi, kamu bisa kembali dulu karena kamu tidak tahu cara menjalankan bisnis. Blok yang ramai dipenuhi dengan gedung-gedung tinggi dan deretan toko dengan banyak barang dalam pajangan. Tapi tempat itu sekarang dipenuhi dengan suara tembakan serta bau darah melayang di udara. Semakin dekat Tang Xiu mendekati blok ini bersama dengan kelompok 5 Tang 28, semakin jelas suara tembakan. Ketika mereka akhirnya muncul di persimpangan jalan, sebuah adegan tragis menyapa mereka dengan puluhan mobil dalam serangkaian tabrakan dan banyak korban di mana-mana. Berantakan sekali. Dia melihat lebih dari selusin mobil polisi menghalangi jalan-jalan di sekitarnya, sementara puluhan polisi bersenjata terlibat dalam pertempuran sengit dengan selusin penjahat. Ekspresi ketidakberdayaan muncul di wajahnya yang tampan dan dia bisa merasakan energi kadaver lagi dari selusin pria itu. Kalian berurusan dengan orang-orang itu, kata Tang Xiu dengan tenang. Tang 28 mengangguk. Saat dia berjalan beberapa langkah ke depan, dia tiba-tiba berhenti ketika dia melihat teman-temannya berdiri diam. Dia segera menatap Tang Xiu dan bergeser lagi ke 4 anak, menyatakan. Aku memilih kalian sebelumnya, jadi jika kamu ingin mengikuti Sekte Master, maka kamu harus mematuhi perintahnya. Tapi kita belum membunuh orang sebelumnya, salah satu bocah itu menjawab dengan ragu. Tang 28 memandang Tang Xiu lagi dengan ragu-ragu di wajahnya karena dia juga tidak pernah membunuh siapapun. Dan, meskipun ia dulunya memiliki kehidupan yang pahit dan kasar, tidak memiliki rumah dan tidak bergantung pada siapapun, dan berkelahi dengan anak-anak lain dan ditindas oleh orang-orang adalah hal yang biasa, namun ia masih memiliki ketakutan yang tak dapat dijelaskan dalam hal membunuh. Sambil menatap kelima anak itu, Tang Xiu mencibir. Aku sudah bilang padamu untuk berurusan dengan mereka, tetapi aku tidak mengatakan bahwa kamu harus membunuh mereka, kan? Situasi ini tidak cocok untuk membunuh, jadi Anda hanya perlu membuang kemampuan mereka dan membuat mereka pingsan. Tapi saya baru saja menemukan masalah yang cukup serius hari ini. Tangan Anda belum ternoda oleh darah dan Anda belum pernah membunuh musuh sampai sekarang. Tampaknya Anda masih memiliki banyak hal untuk dikerjakan, mengingat kemampuan Anda untuk menempatkan pengalaman dan kondisi mental yang telah Anda ubah dalam ilusi itu menjadi praktik. Tang 28 terguncang dan dengan cepat berkata, kami akan segera pergi, Sekte Master. Ketika suaranya memudar, dia dan keempat temannya berlari ke kejauhan. Dengan kecepatan mereka, bahkan mereka yang mata mereka terlatih hanya akan melihat bayangan mereka, sementara mereka yang tidak memperhatikan bahkan tidak akan melihat mereka menyapu. Tang Xiu kemudian melirik ke mayat-mayat di persimpangan sebelum pandangannya akhirnya jatuh ke seorang pria yang terluka meringkuk di tanah sambil merintih kesakitan. Sudah waktunya untuk menyelamatkan orang. Dia tidak lagi ragu-ragu dan berlari ke perempatan meskipun dia harus berani menghadapi hujan peluru. Dia menggunakan mobil yang bertabrakan sebagai perisai untuk menghindari peluru dan berhasil mencapai mobil yang hampir hancur. Tolong aku. Kakiku macet. Pintu pengemudi sedan buik dibuka dan seorang lelaki parubaya gemuk yang wajahnya penuh darah dan tampak kesakitan memohon pada Tang Xiu ketika dia berjongkok di luar pintu mobilnya. Tang Xiu menyebarkan persepsinya untuk melingkari ratusan meter. Dia bahkan bisa menangkap lintasan peluru yang berterbangan di daerah tertutup. Dia kemudian menatap pria parubaya yang sakit di hadapannya, dengan cepat berdiri dan memasuki mobil. Dengan mengerahkan kekuatannya, dia dengan mudah mendorong menjauh dari objek yang membuat kaki pria gendut itu terjebak. Puff, puff. Dia dengan cepat mengeluarkan jarum perak dan menusuk acu points di sekitar dua luka serius pada tubuh pria setengah baya yang gemuk sebelum dengan hati-hati menariknya keluar dari mobil. Dia kemudian berbicara kepadanya dengan suara rendah, jangan khawatir. Saya seorang dokter pengobatan Tiongkok. Anda memiliki cedera serius dan kaki Anda patah. Saya sudah menyegel luka Anda, sehingga Anda tidak akan kehilangan terlalu banyak darah dan itu tidak akan membahayakan hidup Anda. Duduk diam di sini dan jangan bergerak. Tunggu orang jahat ditundukkan oleh polisi dan petugas medis akan datang ke sini untuk merawatmu. Pria parubaya yang gemuk itu meraih tangan Tang Xiu dan bergegas bertanya, bisakah kaki saya disembuhkan nanti, dok?
Saya. Menepuk pundaknya, Tang Xiu mengangguk dan berkata, jangan khawatir. Saya akan pergi ke rumah sakit untuk menemukan Anda sendiri setelah semua ini selesai. Anda dapat yakin bahwa saya dapat menyembuhkan kaki Anda kalau begitu. Saya masih perlu menemukan dan merawat yang lain, jadi perhatikan keamanan Anda sendiri sekarang. Kau akan menyelamatkan lebih banyak orang, Dok. Dewa, kamu gila. Para penjahat itu bertukar peluru dengan polisi. Jika Anda berjalan sekarang peluru tidak punya mata, Dok. Bagaimana jika kamu tertembak? Jangan khawatir. Tang Xiu memberinya senyum tenang dan berkata, aku bisa merebut hidup orang-orang dari Raja Neraka, jadi aku punya cara untuk melindungi hidupku sendiri. Melihat bahwa Tang Xiu telah mengambil keputusan dan sepertinya akan pindah, pria parubaya yang gemuk itu segera bertanya, siapa namamu, Dok? Anda menyelamatkan saya, jadi tolong beri nama Anda. Namaku Tang Xiu. Tang Xiu menjawab tanpa berbalik. Dia kemudian menggunakan mobil lain sebagai penutup dan berlari ke arah orang yang terluka yang jatuh ke tanah sejauh 7 meter lebih. Peluru terbang di sekelilingnya dan polisi di dekatnya berteriak kepadanya, meskipun ia mengabaikan semuanya. Beberapa kali peluru datang ke arahnya, tetapi dia menghindari semuanya tanpa ada yang memperhatikan. Setelah beberapa saat, Tang Xiu menggendong orang yang terluka parah. Setelah mengangkatnya, dia bergegas menuju sebuah SUV yang jatuh beberapa meter jauhnya. Namun, beberapa detik itu masih membuat lusinan polisi penuh keringat dingin dan beberapa orang yang bersembunyi di beberapa tempat tersembunyi merasa hati mereka menegang. Di sudut timur laut dari persimpangan, sebuah bangunan dengan 30 lantai, Big Golden Eagle Store, memiliki lantai pertama hingga ke-12 yang penuh dengan berbagai barang mahal untuk dijual. Lantai 6 adalah area pakaian, penuh dengan semua jenis merek pakaian asing wanita terkenal. Namun, melalui jendela tertentu, Tian Xiaomeng berkeringat deras sambil dengan gugup memegang etalase dan mengarahkan kamera ke pertempuran sengit di bawah ini. Kawan, saya sangat jengkel, sedih, dan marah. Berduka saya adalah untuk orang-orang tak berdosa yang telah jatuh dalam genangan darah mereka sendiri. Namun, saya merasa sangat marah pada diri sendiri sehingga saya tidak bisa melakukan apa-apa dan hanya menonton mereka kehilangan nyawa mereka. Para penjahat orang pembawa sial itu benar-benar tidak berperasaan dan kejam. Mereka berani membunuh orang di blok ramai ini yang penuh dengan orang di Beijing. Semua penggemar yang terkasih, Little Meng benar-benar tidak berharap untuk menghadapi insiden mengerikan ini. Saya hanya akan pergi ke Beijing untuk menghadiri program hiburan, namun saya harus melihat neraka yang longgar di bumi sekarang. Para penggemar dan semua teman yang sedang menonton platform siaran langsung ini dan melihat semua korban tak berdosa di bawah ini, silakan bergabung dengan saya dan berdoa untuk keselamatan mereka. Pada saat ini, jumlah orang di seluruh negeri yang menonton saluran langsung Tian Xiaomen telah mencapai lebih dari 100.000. Seiring waktu berlalu, jumlah pemirsa berbondong-bondong dan jumlah pelanggan juga meningkat dengan sangat cepat. Hanya dalam 5 menit, jumlah pelanggan yang menonton saluran langsung telah melampaui 300.000. Namun, tidak satu pun dari mereka yang berbicara atau mengirim hadiah. Setiap pasangan mata yang terkejut dan simpatik hanya menatap adegan tragis yang diputar di layar. Banyak gadis pemalu dan anak laki-laki yang baik hati bahkan menutup mulut mereka dan menangis. Tiba-tiba, Tian Xiaomeng sedikit menggigil dan tidak percaya muncul di matanya yang besar dan cerah. Meskipun tangan yang memegang kamera bergetar, dia masih berseru dengan khawatir, siapa dia? Sangat berbahaya di sana, namunkah mengapa dia bergegas ke sana? Siapa? Suaranya yang sekarang didengar oleh ratusan ribu orang menyebabkan rasa ingin tahu yang kuat. Pada saat ini, beberapa orang di antara ratusan ribu telah mengidentifikasi sosok itu dalam rekaman. Rekaman itu sendiri agak kabur, tetapi beberapa masih bisa mengenali wajah orang itu. Tang Xiu. Tidak diketahui siapa orang yang mengetik dua kata di bagian itu. Tiba-tiba, ratusan ribu pemirsa tertarik oleh adegan di mana sosok berlari ke sebuah SUV yang hancur dan dengan cepat mengenalinya sebagai Tang Xiu, seorang pemilik bisnis kecil yang terkenal dan seorang dokter yang baik hati dengan hati emas. Itu Tang Xiu, Tang Xiu, Tang Xiu. Banyak pemirsa mulai mengetik dua kata ini di kotak dan namanya membuat kotak dengan gulir ke bawah. Mata menatap lekat-lekat sosok Tang Xiu, napas Tian Xiaomeng berubah lebih cepat sementara kekhawatiran dan kegelisahan memenuhi matanya. Air mata bahkan keluar dari rongga matanya saat mereka dengan cepat menyelipkan wajah yang lembut dan cantik. Dia menyelamatkan mereka. Bergumam dalam isak tangis dan emosi campur aduk memenuhi hatinya, Tian Xiaomeng menyaksikan Tang Xiu menyelamatkan pria yang terluka dan merengek yang meringkuk di tanah. Dia mengangkatnya dan berlari ke sisi SUV untuk menghindari peluru terbang di sekelilingnya. Tiba-tiba, dia sepertinya mengingat sesuatu. Meskipun wajahnya tidak muncul di rekaman, suaranya menyebar ke ratusan ribu penonton. Teman-teman yang terkasih,
kalian semua tidak salah. Dia memang Tang Xiu. Saudara lelaki yang saya hormati adalah dokter Divine muda yang paling terkenal dan paling terkenal di negeri kita. Itu benar-benar dia yang sekarang bergegas keluar ke hujan peluru untuk menyelamatkan nyawa yang terluka. Saya memohon ke surga dan kepada para dewa tolong berkati dia. Tolong biarkan dia aman dan berkati dia dalam upayanya untuk menyelamatkan pria yang terluka itu. Berkatilah dan lindungi dia. Kata-kata berkatilah dan lindungi menggantikan nama Tang Xiu di kotak. Kekhawatiran dan kepedulian mendalam yang mereka miliki untuk Tang Xiu dan restu dan doa mereka untuknya memenuhi kotak. Nama Tang Xiu telah terukir jauh di dalam hati mereka dan mereka mengingat wajahnya selama ini. Apa itu keberanian? Apa itu pahlawan? Sebelum ini, mereka tahu bahwa keberadaan pahlawan sangat sulit ditemukan saat ini. Tapi sekarang mereka hanya melihat apa itu pahlawan. Mereka menyaksikan seseorang mengabaikan keselamatannya sendiri dan menerjang bahaya di bawah hujan peluru di mana ia mungkin bisa ditembak dan mati kapan saja, namun masih bergegas ke depan untuk menyelamatkan orang. Waktu berlalu dengan cepat dan jumlah pemirsa yang menonton siaran langsung Tian Xiaomeng semakin meningkat dan melebihi 1,5 juta hanya dalam 10 menit. Namun, semua orang yang terkejut dengan rekaman itu sekarang sadar dan bisa melihat dengan jelas sosok yang terus berlari untuk menyelamatkan para korban di bawah hujan peluru. Yang ke-8, dia telah merawat 8 korban yang terluka dan juga membawa mereka ke tempat aman sementara. Pria ini adalah idola saya. Pria yang sangat saya hormati. Harap aman. Dengan air mata di wajahnya, suara Tian Xiaomeng masuk ke telinga lebih dari 1,5 juta orang. Situasi berbahaya dengan peluru yang melayang di persimpangan tidak mempengaruhi Tang Xiu sama sekali. Mengandalkan hanya pada persepsinya untuk menghindari peluru tanpa disadari, ia terus menyelamatkan para korban yang terluka. Selain lebih dari 1 juta pemirsa yang menonton saluran langsung Tian Xiaomeng, ada juga ribuan orang yang bersembunyi di tempat-tempat di jalan-jalan terdekat dengan mata yang terlatih kepadanya. Mata ini penuh dengan kekhawatiran dan kekhawatiran, namun juga dipenuhi dengan rasa hormat. Ini adalah ekspresi sejati yang datang dari hati mereka. Sementara itu, ada juga Wang Hai, seorang wakil direktur Biro Keamanan Umum Distrik Jinfan Beijing. Dia juga pernah bertugas di tentara profesional selama 4 tahun sebagai prajurit khusus dari gugus tugas khusus dan memiliki keterampilan yang luar biasa. Setelah menerima alarm dia memimpin pasukan polisi dari departemennya dan tim SWAT kecil di sana. Namun, itu di luar dugaannya bahwa para pembunuh ini akan sulit ditangani. Meskipun menjadi penembak yang terampil dan mampu membunuh beberapa pembunuh, pertempuran masih menemui jalan buntu. Dia sudah meminta bantuan dari atasannya, tetapi jumlah polisi yang tiba dalam beberapa menit terakhir tidak banyak, dengan total hanya sedikit di atas 40. Siapa dia? Sementara bersandar di belakang mobil polisi dan menonton Tang Xiu bersembunyi di balik mobil yang jatuh, wajah Wang Hai adalah rasa hormat namun bingung ketika melihat pria muda itu merawat banyak korban yang terluka parah. Untuk bertemu dengan seorang dokter yang bahkan lebih berani daripada dokter lapangan ketika dia masih di tentara adalah sesuatu yang tidak pernah dia impikan. Di sebelahnya ada seorang polisi lain yang juga bersembunyi di belakang mobil polisi. Dia menjawab, "Kepala Wang, namanya Tang Xiu, seorang dokter pengobatan Tiongkok yang sangat terkenal di negara kita. Dia juga dipuji sebagai dokter Divine oleh orang-orang biasa. Saya hanya tidak berharap bahwa dia tidak takut untuk bergegas menyelamatkan orang-orang di tengah-tengah pertempuran sengit ini, mengabaikan bahaya." Tentu saja, dia seorang dokter. Rasa hormat yang Wang Hai rasakan di dalam semakin dalam dan dia berkata dengan suara yang dalam, "Ini akan menjadi berkah bagi orang-orang kami jika semua dokter di Tiongkok menyukainya. Jangan bicara tentang dia sekarang dan hanya berharap dia bisa memastikan keselamatannya sendiri. Cepat dan hubungi atasan kami dan minta lebih banyak penguatan." "Roger," polisi itu menjawab. Tapi ketika dia menyentuh Combs, dia tiba-tiba tampak bingung karena dia sangat menyadari bahwa jumlah peluru yang ditembakkan dari sisi yang berlawanan berkurang, sehingga suara tembakan berkurang banyak. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah mereka kehabisan amunisi? Pada saat ini, Wang Hai juga bisa merasakan situasinya. Dia dengan hati-hati menjulurkan kepalanya untuk mengamati sekeliling untuk sementara waktu, keraguan dan kecurigaan muncul di dalam dirinya. Selain dari orang terakhir dari sisi berlawanan yang masih terus menembak, sisanya semua diam. Ini buruk. Apakah mereka melarikan diri? Saat ia memikirkan hal ini, Wang Hai tiba-tiba berteriak, "Beberapa dari Anda ikut dengan saya. Ikuti saya di sana." Kejadian ini sudah sangat menyebalkan, kita tidak boleh membiarkan salah satu dari pembunuh ini melarikan diri. 4 polisi bersenjata segera mengikuti Wang Hai dan dengan cepat berputar ke arah lain. Beberapa menit kemudian, mereka muncul di belakang posisi si pembunuh. Tetapi pada saat ini, suara tembakan terakhir telah berakhir.
Apa yang sebenarnya terjadi? Dengan kepala yang penuh kecurigaan dan kebingungan, Wang Hai dengan cepat berlari ke depan. Ketika dia melihat mobil para pembunuh, masing-masing dari mereka jatuh ke tanah dan tidak diketahui apakah mereka masih hidup atau mati. Dengan tidak percaya di matanya, dia melakukan pemeriksaan cepat dan tidak menemukan lagi pembunuh yang menentang. Pergi. Wang Hai memimpin dan dengan cepat berlari ke mobil para pembunuh. Dia meraih borgol secepat kilat dan dengan cepat memborgolnya. Lebih lanjut, ia memanggil sisa polisi di sisi yang berlawanan untuk bergerak cepat, menyebabkan lebih dari selusin pembunuh ditangkap hanya dalam beberapa menit. Namun, semua pembunuh pingsan pada saat mereka menangkap mereka. Selain dari satu orang yang lengannya ditusuk oleh belati, tidak ada orang lain yang bahkan mengalami cedera tunggal. Ini terlalu aneh. Setelah lama terdiam, baru kemudian Wang Hai berjalan menuju Tang Xiu. Meskipun dia sangat mengagumi Tang Xiu, dia masih meneriakinya dengan marah, "Kamu Dokter Tang, kan? Apa yang Anda lakukan benar-benar gegabah. Apakah kamu tidak tahu bahwa kamu hanya mengambil risiko besar dengan bergegas ke dalam bahaya sambil menyelamatkan yang terluka?" Pada saat ini, Tang Xiu masih merawat seorang pria yang terluka parah. Setelah mendengar teriakan marah Wang Hai, senyum muncul di wajahnya yang tampan. Dia mendongak, menggelengkan kepalanya dan kemudian terus merawat pria yang terluka parah itu. Melihat tanggapan Tang Xiu, Wang Hai segera mengerutkan kening dan berkata dengan tidak puas, "Saya tahu bahwa Anda adalah pria yang berani dan juga memiliki hati yang baik. Tetapi Anda harus tahu bahwa Anda tidak bisa mengolok-olok hidup Anda sendiri. Anda akan mati sudah di bawah senjata pembunuh jika Anda beruntung. Kamu hanya bertindak dengan sengaja dan membuat keributan." Kali ini, Tang Xiu sedikit mengerutkan alisnya sebagai tanggapan dan kemudian memperlakukan pria yang terluka parah dengan kecepatan tercepat. Setelah menstabilkan lukanya, ia dengan cepat pergi ke arah Wang Hai, lalu mengeluarkan buku hijau dan mengguncangnya di depan wajahnya. Kemudian, dia dengan cepat menyimpannya dan berkata, "Adalah tugas saya untuk menyelamatkan hidup dan orang-orang yang terluka, dan juga tanggung jawab saya untuk meredakan krisis. Para pembunuh itu telah ditangani dan sekarang giliran Anda untuk bergegas dan mengurus akibatnya. Juga, saya punya saran untuk Anda jika tempat ini berada di bawah yurisdiksi Anda segera tutup tempat ini dan hentikan semua penghuni untuk mengambil foto dan video. Jika insiden ini menyebar ke seluruh negeri, maka saya khawatir mereka yang berada di puncak akan sangat marah." Wang Hai memandang Tang Xiu dengan ragu. Buku hijau Tang Xiu baru saja dikeluarkan membuat jantungnya berdebar lebih cepat. "Ya Pak, anggap sudah selesai, Tuan." Setelah Wang Hai memberi hormat, dia segera memanggil polisi di bawah komandonya dan menutup semua lingkungan di sekitar sesuai instruksi Tang Xiu, dan melarang semua orang mengambil foto dan video. Dia juga sangat menyadari satu hal. Kejadian ini begitu besar sehingga bahkan jika mereka pergi keluar untuk memblokir berita, menekannya hampir mustahil karena hari ini, bagaimanapun, adalah era media di mana segala sesuatu dapat disebarkan melalui internet dalam waktu singkat. Tang Xiu kemudian melihat sekeliling dan menemukan beberapa orang terluka dalam mobil yang jatuh. Dia berhenti memperhatikan segala sesuatu yang lain dan mulai memperlakukan para korban secepat mungkin. Di dalam Big Golden Eagle Store, berdiri di dekat jendela di lantai 6, wajah Tian Xiaomeng penuh kegembiraan. Air mata masih terlihat di wajahnya, tetapi wajahnya berseri-seri dengan senyum ketika dia melanjutkan siaran langsung. "Teman-teman yang terkasih, pertempuran senjata sudah berakhir. Meskipun saya masih tidak tahu bagaimana para penjahat itu ditangani, polisi telah menangkap mereka. Ini pasti acara yang membahagiakan bagi kita semua. Idola saya, Tuan Tang, juga aman dan sehat. Dia telah menyelamatkan begitu banyak orang yang terluka di bawah hujan peluru, tetapi dia tidak terluka sama sekali. Saya pikir Tuhan pasti mengasihani usahanya dan memberkatinya." Sampai sekarang, jumlah pemirsa yang menonton siaran langsungnya telah melebihi 2 juta. Setiap dari mereka mengetik kekaguman mereka untuk Tang Xiu dan mengungkapkan kemarahan dan kebencian mereka terhadap para pembunuh sambil mendengarkan Tian Xiaomeng. Namun, selama siaran langsung, sosok samar muncul di belakang Tian Xiaomeng dan belati tajam tiba-tiba menembus ponsel di tangannya. Tang 28 menginjak ponsel tepat saat jatuh di lantai. Tian Xiaomeng langsung berbalik dan menatap Tang 28 dengan tatapan ngeri. Namun, ketika dia melihat bahwa orang itu hanyalah seorang anak berusia 8 tahun, tatapan ngerinya langsung hilang dan dia memarahi dengan sedikit marah. "Hei, apa yang kau lakukan? Anda masih anak-anak namun Anda menusuk ponsel saya dengan belati. Anda di mana orang tua Anda, Nak? Saya akan membawa Anda ke orang tua Anda dan meminta penjelasan mereka. Penguasa saya memiliki banyak hal untuk ditangani dan dia meminta saya untuk memberitahu Anda bahwa dia tidak punya waktu untuk berurusan dengan Anda untuk saat ini," kata Tang 28 dengan suara dingin. "Dia mengatakan bahwa kamu akan berada dalam masalah untuk siaran langsung,
dan menyuruhmu untuk membentuk. Tian Xiaomeng menyusulnya dalam beberapa langkah, menghalangi jalannya, dan dengan marah berkata, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Apakah kepala Anda kacau atau sesuatu? Siapa penguasa Anda? Mengapa dia ada hubungannya dengan saya dan siaran langsung saya? Iya. Bawa aku ke orang tuamu dan bayar teleponku. Tang 28 terdiam sesaat dan kemudian mengeluarkan tumpukan uang 100 yuan dari sakunya. Dia melemparkannya ke Tian Xiaomeng dan berkata, 10.000 yuan sudah cukup untuk mengganti kerugianmu. Saya tidak ingin memberitahu Anda siapa penguasa saya. Tunggu saja di sini dan Anda akan baik-baik saja setelah beberapa masalah. Karena itu, dia menyikat melewati Tian Xiaomeng dan melarikan diri dengan cepat. Tian Xiaomeng tidak dapat menghentikannya meskipun dia menginginkannya. Dia hanya berdiri di koridor, menatap tumpukan uang 100 yuan di tangannya dengan bibir berkedut. Dia merasa ingin menangis keras namun air matanya tidak keluar dari matanya. Dia tidak peduli dengan uang itu. Yang dia pedulikan adalah siaran langsungnya. Namun, tiba-tiba dia terganggu. Dia bisa mengatakan bahwa 2 juta pemirsa di saluran siaran langsungnya pasti sudah balistik sekarang. Di persimpangan jalan, ketika sebuah ambulans tiba, Tang Xiu, yang telah menstabilkan semua cedera para korban yang terluka parah, berjalan ke Wang Hai di bawah tatapan orang yang tak terhitung jumlahnya dan dengan tenang berkata, saya memiliki beberapa masalah pribadi untuk dibicarakan dengan Anda. Oke, jawab Wang Hai buru-buru. Setelah beberapa saat, mereka berdua tiba di tempat terpencil selusin meter jauhnya. Wang Hai dengan penasaran menatap Tang Xiu dan berkata, apa yang ingin Anda bicarakan dengan saya, Divine Dr. Tang? Anda sudah tahu identitas saya, tetapi saya ingin Anda tidak mempublikasikannya, kata Tang Xiu. Juga, orang-orang yang menetralisir para pembunuh itu adalah orang-orangku. Jika mereka yang berada di atas ingin melakukan penyelidikan menyeluruh, katakan pada mereka untuk datang kepada saya. Aku akan berada di kediaman leluhur keluarga Tang untuk beberapa hari ke depan. Wang Hai benar-benar terkejut karena dia tidak menyangka bahwa orang-orang yang memecahkan lebih dari selusin pembunuh itu ternyata adalah orang-orang Tang Xiu. Dia bahkan tidak melihat atau melihat bayangan mereka sama sekali. Namun, setelah menyadari bahwa Tang Xiu tidak ingin menjelaskan lebih lanjut, dia memaksa dirinya untuk bertanya lagi, bolehkah saya bertanya tempat tinggal keluarga Tang yang baru saja Anda beritahu tentang saya, Divine Dr. Tang? Hah? Berapa banyak keluarga Tang yang ada di ibu kota? Tanya Tang Xiu dengan senyum ringan. Tang Wang Hai membuka mulutnya ketika murid-muridnya tiba-tiba berkontraksi. Dengan wajah terkejut, dia bertanya lagi, kamu dari rumah Tang itu? Nama keluarga saya adalah Tang, jadi tentu saja, saya adalah anggota rumah Tang. Tang Xiu tertawa dan berkata, bagaimanapun, saya sudah mengatakan semua yang perlu saya katakan. Ada hal-hal yang dapat Anda katakan dan hal-hal yang tidak dapat Anda katakan. Singkatnya, hanya berurusan dengan hal-hal di sini. Saya tidak bisa tinggal lebih lama karena saya harus kembali untuk merayakan ulang tahun ke-80 kakek saya. Insiden di Beijing telah menarik perhatian orang-orang di seluruh negeri. Itu semua karena siaran langsung Tian Xiaomeng yang membuat semua big shots akhirnya menyadari satu hal, tidak peduli seberapa keras mereka berusaha menekannya, informasi ini sudah tersebar luas dan tidak mungkin untuk ditekan. Oleh karena itu, media besar juga mulai melaporkannya setelah mendapatkan otorisasi tingkat tinggi. Dan dengan demikian, opini publik telah dibuat. Dan angin bertiup ke arah yang diharapkan sehat dan ke atas. Terlepas dari insiden kekerasan itu, arahan yang disengaja dari media membuat publik seluruh negeri mengalihkan kemarahan mereka pada para pembunuh. Namun, Tang Xiu sama sekali tidak memperhatikan hal-hal ini sama sekali. Yang memprihatinkannya saat ini adalah siaran langsung Tian Xiaomeng karena dia pikir dia tidak boleh terkenal dan menjadi pusat perhatian lagi, kalau tidak nanti akan merepotkan baginya. Di kediaman leluhur keluarga Tang, Tang Guosheng sedang duduk dengan tenang di halaman, menonton adegan diputar di proyektor. Senyum bahagia dan puas samar-samar muncul di wajahnya yang kemerahan dan tua, sementara Qin Changyue, pasangannya di sampingnya, bagaimanapun, tampak sangat gugup dan khawatir. Di sebelah mereka juga duduk Tang Guoxing dan Tang Guoshu, dua sesepuh Tangs, sementara Tang Yunpeng, Tang Yunde, Tang Min, Tang Dong, Tang Yan, dan Tang Yunxing berada di belakang para tetua ini. Bahkan junior seperti Tang Ning, Tang Ying, Tang Wei, Tang Tang, Tang Ji, dan yang lainnya, semua memusatkan perhatian pada layar dengan kegugupan dan kekaguman terlihat di wajah mereka. Semua mata mereka terfokus pada sosok tertentu Tang Xiu. Akhirnya, ketika siaran langsung berhenti diputar di layar, Tang Guosheng tertawa dan berkata dengan gembira, itu cucu Tang Guosheng yang baik, Anda tahu. Dia pantas menjadi cucuku. Bergegas maju pada saat kritis dan merawat yang terluka hanya mengandalkan kekuatannya sendiri.
Saya berani mengatakan bahwa nama cucu saya akan diketahui semua orang di negara ini besok. Pahlawan muda rumah Tang, keluarga saya. Bocah itu adalah pahlawan, kata Tang Yunde tersenyum. Kau terlalu memujinya, Dat. Siwer adalah pahlawan, Yunde. Dia adalah pahlawan Tang House kita dan dia adalah pahlawan di hati orang-orang di negara ini. Tang Guoxing menggelengkan kepalanya dan melanjutkan, bahkan kakek tua seperti kita tidak akan berani bergegas ke dalam hujan peluru hanya untuk menyelamatkan orang asing hidup. Bocah ini adalah bintang keberuntungan kita dan harapan rumah Tang kita. Hai, bukan kamu juga, paman kedua. Tang Yunde menghela nafas tanpa daya. Berlawanan dengan pendapatmu, kurasa dia tidak melakukannya dengan benar kali ini. Kita semua tahu kekuatan Siwer, dan bahwa dia tidak berurusan dengan penjahat-penjahat itu dan menyelamatkan orang sebagai gantinya. Saya akan berurusan dengan mantan jika saya di sepatu. Tang Guosheng menyipitkan matanya saat seberkas kebijaksanaan melintas di matanya. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Siwer pasti memikirkan hal lain, Yunde. Dia pasti punya alasan untuk tidak mengambil inisiatif untuk berurusan dengan orang-orang jahat ini. Yah, dia datang ke ibu kota, jadi dia akan segera datang. Kami akan segera mengetahuinya begitu dia datang. Hahaha, kakek merindukanku, tawa yang jelas datang dari luar halaman. Kemudian, Tang Xiu, memimpin kelompok 5 Tang 28, masuk ke dalam. Semua orang di halaman langsung berbalik dan mata mereka tertuju pada mereka. Tang Guosheng berdiri dari kursi rotan dengan wajah bahagia. Dia tersenyum dan berkata dengan suara renyah, kamu baru saja melakukan perbuatan yang hebat, Siwer. Kakek jarang mengagumi orang dalam kehidupan ini, tetapi Anda pasti ada dalam daftar. Haha, itu melebih-lebihkan, kakek, kata Tang Xiu sambil tertawa. Jika ada, saya belajar tentang ulang tahun ke-80 Anda beberapa hari yang lalu. Jadi saya melakukan perjalanan khusus untuk memberi selamat kepada Anda dan berharap Anda kesehatan yang baik dan umur panjang. Nah, menjalani umur panjang selama ratusan tahun bukanlah sesuatu yang berani saya bayangkan. Tang Guosheng melambai dan tersenyum berkata, saya sudah puas jika saya bisa hidup bahagia sampai 100 tahun. Bagaimanapun, semua anggota keluarga kami di sini, Siwer, ingin memberitahu kami mengapa Anda memilih untuk tidak berurusan dengan para penjahat itu tetapi menyelamatkan dan merawat para korban yang terluka parah sebagai gantinya. Juga, bagaimana kejahatan-kejahatan itu dapat ditangani dengan begitu tidak dapat dijelaskan. Apakah Anda memesan beberapa orang untuk berurusan dengan mereka? Tang Xiu menunjuk ke kelompok 5 Tang 28 dan tersenyum ringan. Iya, ini Tang 28 dan keempat temannya, kakek. Dan merekalah yang menetralisir orang-orang jahat itu. Saya mungkin sedikit kuat, tetapi saya tidak ingin dikenali oleh orang luar. Karenanya, melakukan penghematan adalah pilihan terbaik. Tang Guosheng langsung mengerti dan menatap kelompok 5 Tang 28 dengan wajah terkejut. Siwer, mereka. Mereka semua adalah anak yatim yang telah saya adopsi dan latih untuk menjadi kultivator yang sangat baik, kata Tang Xiu. Mereka adalah yang terbaik di antara puluhan ribu anak-anak dan memenuhi syarat untuk berada di sisiku. Itu benar-benar mengejutkan bagi Tang Guosheng. Dia tahu bahwa cucunya, Tang Xiu, diam-diam telah mengadopsi anak-anak tunawisma beberapa waktu lalu, tetapi dia tidak berharap bahwa dia akan mengajar anak-anak ini seni kultivasi dan mengubahnya menjadi kultivator. Namun, yang paling mengejutkannya adalah dia tahu bahwa para pembunuh itu sama sekali tidak lemah. Menilai dari keahlian-keahlian menembak, kecepatan, dan kekuatan mereka, mereka jelas merupakan pakar kelas 1. Tetapi anak-anak ini baru berkultivasi paling banyak setahun. Bagaimana mereka bisa memiliki kekuatan yang begitu kuat? Tang Xiu tidak repot-repot menjelaskan tingkat kultivasi kelompok 5 Tang 28. Dia hanya menyapa para tetua lainnya di halaman dan dengan tersenyum berkata setelahnya, saya pikir keluarga penggemar akan dilanda nasib buruk kali ini. Pemimpin dari para pembunuh itu adalah putra kedua dari kepala keluarga Fan. Dengan mereka membuat kekacauan besar, kepala keluarga Fan tidak akan bisa menutupinya. Sebagai seseorang yang mengerti politik, Tang Guosheng secara alami memahami kata-kata cucunya. Dia lalu mengangguk dan menghela nafas. Itu benar, para fans akan menghadapi masalah besar dan tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka saat ini. Tapi gadis yang melakukan siaran langsung itu seperti menuangkan garam ke luka mereka kali ini. Yah, aku tidak berpikir bahwa gadis Xiao Meng bahkan menyadari seberapa besar pengaruh siaran langsungnya akan dibuat sebelum dia melakukannya. Tang Xiu tersenyum dan berkata, rumah Fan dapat dikatakan sangat sial karena memiliki keturunan seperti itu yang menyebabkan bencana bagi seluruh keluarga. Anda tahu penyiar kecil itu? Tanya Tang Guosheng dengan heran. Aku kenal dia dan kita agak berhubungan jauh, kakek. Tang Xiu tersenyum dan berkata, aku tidak akan menjadi begitu terkenal jika bukan karena dia.
Kembali ketika saya berada di rumah sakit medis China Star City, dia hanya mengambil rekaman dan mempublikasikan apa yang saya lakukan dalam siaran langsung. Kemudian, itu karena gayungnya pada kondisi rumah kesejahteraan kota Star yang membuat saya menghadapi publik. Saya tidak pernah berpikir bahwa itu akan sangat kebetulan sehingga dia benar-benar datang ke ibu kota dan kebetulan berada di lokasi kejadian. Insiden ini kemungkinan besar akan meledak, Siuer. Tang Guosheng mengangguk dan tersenyum. Jadi, aku ingin kamu mengambil bagian dalam berurusan dengan sesuatu. Apa masalahnya? Tang Xiu bingung. Tang Min berjalan keluar dari kerumunan dan memaksakan senyum. Aku, bibimu, yang membutuhkan bantuanmu kali ini, Siuer. Cus dan fans akan bekerja sama dalam bisnis tertentu, dan Cus pasti akan terpengaruh setelah fans runtuh. Saya adalah putri Tangs, namun saya menikah dengan Cus. Sebagai menantu keluarga Chu, saya membutuhkan Anda untuk membantu keluarga Chu dalam hal ini. Tang Xiu tampak kusam sejenak dan memaksakan senyum pahit. Lalu apa yang bisa aku lakukan, Bibi? Sebuah cahaya yang tajam melintas di mata Tang Min ketika dia berkata, bisnis fans akan disita ketika mereka runtuh. Pada saat itu, jika Anda bertemu dengan beberapa orang, bisnis mereka yang disita juga akan jatuh ke tangan keluarga Chu. Cus akan, tentu saja, mengambil alih mereka di permukaan, tetapi setengah dari manfaat akan diperoleh oleh rumah kami. Tang Xiu mengangkat jempol untuk menyatakan persetujuan dan kekagumannya. Aku benar-benar masih jauh darimu dalam membuat naskah seperti itu, Bibi. Awalnya saya pikir akan lebih baik bagi keluarga lain untuk menjauhi koneksi dengan fans, tapi saya tidak berpikir masih ada minat besar di dalamnya. Baiklah, serahkan saja padaku dan sepupu Cuyi, kalau begitu. Saya pikir kita bisa menyelesaikannya. Iya, Bibi berjanji kepadamu bahwa kamu tidak akan bekerja sia-sia, Siuer, kata Tang Min dengan puas. Jika saya bisa mendapatkan manfaat dari ini, maka mengapa tidak? Tang Xiu menyeringai berkata, selain itu, saya mendengar bahwa fans memiliki reputasi terkenal di ibu kota. Karena mereka pantas menderita kesengsaraan ini, maka kita mungkin juga membiarkan mereka jatuh entah bagaimana. Pada saat ini, semua anggota keluarga Tang di halaman sangat menyadari satu hal. Meskipun patriark rumah Tang saat ini adalah Tang Guosheng dan dialah yang memiliki suara, orang kedua yang memiliki hak ternyata bukan penatua lain melainkan Tang Xiu. Itu berarti bahwa perilaku dan kemampuannya akan secara langsung mempengaruhi masa depan dan nasib semua anggota keluarga Tang. Ketika hari berikutnya datang, Tang Xiu akhirnya mendapatkan berita yang tepat dan positif bahwa patriark keluarga Fan sekarang di bawah kendali oleh otoritas negara dengan dalih bahwa dia telah memanjakan putranya, yang kemudian menyebabkan insiden berdarah besar seperti itu. Akibatnya, semua anggota keluarga penggemar sekarang berada di bawah pengawasan negara, dan semua bisnis mereka telah diperintahkan untuk menunda operasi mereka untuk perbaikan. Kisah selanjutnya setelah pohon tumbang adalah adegan di mana Monkey-Monkey berserakan dan semua orang bergabung dalam keributan untuk menendang raksasa yang baru saja runtuh. Hanya dalam satu hari, keluarga penggemar telah direduksi dari keluarga lapis kedua Beijing menjadi keberadaan yang dihindari dan dihina semua orang. Hampir semua keluarga terkemuka dan orang-orang yang memiliki persahabatan dengan mereka mulai melakukan apa saja untuk menghindari hubungan mereka dengan mereka, sementara semua keluarga dan mereka yang bermusuhan dengan mereka menambah bahan bakar ke api dan mulai bertindak dalam mencoba untuk menghancurkan keluarga Fan sepenuhnya. Namun, tidak satupun dari berita ini yang memiliki arti penting bagi Tang Xiu. Dia tidak peduli tentang nasib para fans atau jenis akhir yang menyedihkan yang akan mereka akhiri. Satu hal yang dia khawatirkan untuk mencari tahu saat ini adalah mengapa seseorang di antara penjahat di bawah Fan Family memiliki cadaveric key. Energi kadaver dapat memengaruhi kondisi mental manusia yang, pada gilirannya, akan mengubahnya menjadi iblis yang akan membunuh orang tanpa mengedipkan mata. Fan tuan muda kedua itu lahir di keluarga terkemuka, jadi dia harus tahu nasib seperti apa yang akan menimpa mereka jika dia menciptakan insiden berdarah di ibu kota. Namun, dia masih melakukannya, yang berarti bahwa kesadarannya telah dipengaruhi oleh cadaveric key. Di North Moon Restaurant, Tang Xiu punya janji untuk bertemu Kepala Biro Kemampuan Khusus, Duan Mulin. Saat dia melihat kerutan dan cemasnya, Tang Xiu diam-diam menghela nafas dan berjalan ke sisi yang berlawanan dan mengambil tempat duduk. Lalu, dia tersenyum dan bertanya, hal menjengkelkan macam apa yang membuatmu terlihat sangat kesal, senior Duanmu? Apakah itu karena kejadian kemarin? Duan Mulin mengangkat kepalanya dan tiba-tiba memaksakan senyum pahit saat melihat Tang Xiu. Apalagi, rambutku hampir memutih, mengkhawatirkannya. Hahaha, tidak mungkin. Tang Xiu tidak bisa menahan tawa dan kemudian berkata, kau adalah Kepala Biro Kemampuan Khusus, jadi tidak ada cara Anda perlu khawatir tentang masalah semacam ini, bukan? Beberapa orang secara alami akan membersihkan insiden yang disebabkan oleh anggota keluarga penggemar, kan?
Wajah Duan Mulin berubah serius saat dia menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Akan sangat mudah untuk diselesaikan jika kasus itu benar-benar hanya disebabkan oleh orang biasa. Tapi banyak hal telah berubah sejak kecelakaan tak terduga yang baru saja terjadi. Wajah Tang Xiu berubah dan dia bertanya, apa yang terjadi? Kamu juga anggota agensi saya, jadi tidak apa-apa memberitahumu. Duan Mulin tersenyum dan berkata, tapi ini kasus rahasia, jadi kamu tidak bisa mengungkapkannya. Dua anggota inti dari fans telah menunjukkan kekuatan yang tidak manusiawi dan membunuh lebih dari selusin personel intelijen yang mengawasi mereka sebelum melarikan diri. Kami menyelidiki lokasi pembantaian dan menemukan bahwa metode pembunuhannya sangat aneh. Dengan ekspresi yang sedikit berubah, Tang Xiu bertanya, kamu harus memiliki foto-foto tempat pembunuhan, kan? Tolong tunjukkan kepada saya. Duan Mulin mendorong kantong kertas di atas meja di depannya ke Tang Xiu. Saat Tang Xiu meraihnya, dia berbicara, bukankah kamu harus memberi saya penjelasan untuk kejadian kemarin? Setelah membuka kantong kertas, Tang Xiu melihat foto-foto sambil berbicara, saya baru saja tiba di ibu kota kemarin dan kebetulan menemukan kejadian ini, jadi saya mengambil tindakan. Namun, bukan saya yang membuang para penjahat, tetapi beberapa anak buah saya. Anda juga tahu bahwa akan sangat merepotkan jika saya mengambil tindakan secara pribadi dan mengekspos identitas saya dalam situasi itu. Senyum akhirnya muncul di wajah Duan Mulin. Dia mengangguk dan berkata, aku tahu itu yang dilakukan orangmu, kalau tidak mustahil untuk menetralkan orang-orang itu dengan begitu diam-diam. Para penjahat di bawah keluarga penggemar semua telah diam-diam ditahan di penjara Haki Biro Kemampuan Khusus. Sayang sekali bahwa kita tidak memiliki sarana untuk mengorek apapun dari mereka. Mereka kehilangan akal, bukan? Tanya Tang Xiu. Hah? Bagaimana Anda tahu? Duan Mulin menatap kosong dan bertanya dengan wajah bingung, apakah orang-orangmu melakukan sesuatu yang membuat mereka kehilangan akal sehat mereka? Tidak, itu bukan karena orangku. Mereka telah kehilangan kewarasan mereka bahkan sebelum mereka melakukan kejahatan. Tang Xiu menggelengkan kepalanya dan menjelaskan, meskipun aku bertemu mereka secara kebetulan kemarin, aku merasakan ki kadaver dari mereka. Mereka berada di bawah pengaruh energi mayat dan dengan demikian menyebabkan insiden berdarah ini. Saya sekarang bahkan lebih yakin setelah melihat foto-foto ini. Lusinan foto menunjukkan adegan dua anggota inti keluarga penggemar menewaskan personil intelijen tadi malam. Orang mati di foto memiliki luka yang ditinggalkan oleh cakar dan gigi. Jika itu bukan disebabkan oleh gigi binatang buas, kemungkinan besar itu disebabkan oleh manusia yang terkena energi kadaver orang-orang semacam ini disebut setengah hantu. Mata menyala, Duanmu menatap tajam ke Tang Xiu dan bertanya, apakah Anda punya cara untuk menemukan dua yang menjalankan anggota Fan House? Aku akan membutuhkan darah anggota keluarga Fan. Lebih baik jika ini darah segar, kata Tang Xiu. Kalau begitu ikut aku ke penjara Biro Kemampuan Khusus, kata Duan Mulin. Ayo makan dan pergi ke sana sesudahnya. Tang Xiu mengangguk. Agak tidak pantas bagiku karena tidak pernah ke markas Biro Kemampuan Khusus di ibu kota sebagai anggotanya, bukan? Tepat sekali. Saya juga perlu meminjam sesuatu dari Anda. Apa yang ingin kamu pinjam? Tanya Duan Mulin. Desuba Aquatic Corvette, kata Tang Xiu. Hah? Apa yang ingin Anda lakukan dengan kapal selam itu? Tanya Duan Mulin, mengerutkan kening. Saya memiliki konflik dengan beberapa pasukan asing dan agak terpukul dari kegelapan, kata Tang Xiu tanpa daya. Orang-orangku saat ini bertarung dengan para kultivator asing ini di Samudra Pasifik, sehingga korvet subakuatik dapat membantuku mengerahkan tenaga serta menghilangkan musuh. Kekuatan kultivator asing. Apa maksudmu dengan itu dan siapa mereka? Tanya Duan Mulin dengan alis rajutan. Ada banyak dari mereka. Sisi saya kemungkinan melawan 3 kekuatan teratas dunia, dan ada juga kekuatan lain. Singkatnya, musuh sangat kuat. Selain itu, pelakunya adalah klan penyihir surgawi, klan yang pasti Anda pernah dengar, senior Duanmu, jelas Tang Xiu dengan senyum paksa. Duan Mulin bergetar dan mengangguk dengan wajah serius. Aku bukan hanya pernah mendengar tentang mereka, tetapi aku juga berbenturan dengan mereka. Sayangnya, Biro Kemampuan Khusus kami yang kehilangan sebagian tenaga kerja dan sebagian lagi jatuh. Klan penyihir surgawi itu mendapatkan beberapa seni sihir misterius dan mereka sangat kuat, Tang Xiu. Dan Anda melawan mereka. Saya memiliki kepercayaan diri untuk menghancurkan klan ini sepenuhnya jika hanya mereka, kata Tang Xiu. Tapi kemenangan adalah urutan yang sangat tinggi dengan banyak kekuatan kultivator yang campur tangan sekarang, terutama dengan 3 besar di sekitar. Itu sebabnya saya ingin meminjam subakuatik korvet dari Anda. Duan Mulin merenung sejenak dan bertanya, bisakah kamu menjamin keamanannya? Anda juga tahu kapal selam ini berasal dari peradaban yang lebih maju secara teknologi. Begitu jatuh ke tangan negara lain,
kita bisa mengharapkan ancaman besar bagi negara kita di masa depan. Saya bisa menjamin itu. Tang Xiu mengangguk. Lalu aku akan mengajukan permintaan kepada otoritas atas. Duan Mulin mengangguk dan berkata, tapi aku tidak memiliki jaminan persetujuan 100%. Kemudian sampaikan pesan saya ke otoritas tertinggi. Saya akan membuat kesepakatan dengan militer jika mereka meminjamkan saya korvet subakuatik, kata Tang Xiu. Saya memiliki produk teknologi baru yang fungsinya akan sangat membantu militer. Pikiran Duan Mulin bergetar dan dia buru-buru bertanya, bisakah Anda mengungkapkan produk apa itu? Saya hanya bisa mengatakan bahwa itu adalah semacam produk penerbangan, kata Tang Xiu dengan senyum yang membingungkan. Penerbangan. Ekspresi serius muncul di wajah Duan Mulin. Kemudian, dia bangkit dan berkata, mari kita atur makanan di biro dan jangan buang waktu di sini, ya. Ayo cepat dan temukan klan Family Fun dan selesaikan masalah meminjam korvet subakuatik. Tang Xiu tidak punya pilihan selain pergi dengan Duan Mulin setelah mendengar ini. Ketika mereka berdua meninggalkan pintu masuk restoran, Aqua Babe buru-buru turun dari mobil di dekatnya dan berlari menuju Duan Mulin dan Tang Xiu. Setelah mengangguk ke yang terakhir, dia dengan cepat berkata, kami punya situasi, Chief. Situasi apa? Tanya Duan Mulin. Aqua Babe melirik Tang Xiu dan ragu-ragu. Anda tidak perlu menyembunyikan apapun dari Tang Xiu. Dia juga anggota Biro Kemampuan Khusus kami. Bicaralah. Bagaimana situasinya? Perintah Duan Mulin. Kami baru saja menerima kabar bahwa dua anggota keluarga Fan yang melarikan diri muncul di kota Lianggang. Mereka naik taksi dan kemudian membunuh supirnya, yang jenazahnya kemudian ditemukan di tepi laut terpencil dengan taksinya. Namun, kami mendapat kabar dari orang-orang kami yang melacak mereka bahwa ada juga sekelompok orang yang mengejar mereka. Bagaimana ini mungkin? Wajah Duan Mulin berubah dan dia dengan cepat berkata, mengejar mereka adalah yurisdiksi yang diberikan negara kepada kita, tidak mungkin pasukan lain bisa terlibat. Apakah grup baru ini musuh keluarga penggemar? Rekaman itu memperlihatkan 3 orang, seorang pria tua, dan 2 pria parubaya lainnya, dan seorang wanita. Saya telah menugaskan agen intelijen biro kami untuk mencari bank data itu dan mereka menyimpulkan bahwa orang-orang itu bukan warga negara Tiongkok. Aqua Babe menggelengkan kepalanya. Bisakah kamu menemukan jejak mereka? Tanya Duan Mulin. Kami belum menemukan 2 anggota fans. Mereka hilang begitu saja, kata Aqua Babe. Tapi kami memiliki 3 orang di bawah pengawasan. Kami mungkin bisa melihat mereka jika kami bergegas ke kota Lianggang secepat mungkin. Duan Mulin menoleh ke Tang Xiu dan bertanya, bagaimana menurutmu? Ayo pergi saja ke sana. Juga, kirim beberapa orang untuk membawa 1 anggota keluarga Fan ke kota Lianggang, kata Tang Xiu. Akan lebih baik jika kita dapat menemukan orang-orang itu segera. Tetapi jika kita tidak dapat menemukan mereka, kita masih membutuhkan darah keluarga Fan. Kami akan bergerak seperti itu. Duan Mulin mengangguk dan berkata, Aqua Babe, pergi menjemput seorang anggota fans dan membawanya ke kota Lianggang. Kota Lianggang. Itu adalah kota pantai, kota paling selatan di 3 provinsi utara. Pesatnya perkembangan tempat ini membuat kota metropolis paling makmur di 3 provinsi utara. Perikanan Dusun Utara. Bangunan ini dikelilingi oleh bukit-bukit dan pemandangan yang indah dengan tepi danau membentang jauh dan luas dengan permukaan berkilau di bawah sinar matahari. Di kapal nelayan tertentu, terdengar percakapan menggunakan bahasa Inggris yang fasih. Tuan, cakram pelacak telah menunjukkan arah kedua hantu setengah itu. Mereka berlari menuju wilayah Lusunko. Apakah kita akan mengejar mereka? Tanya pria parubaya berambut pirang dengan kacamata hitam ketika dia melihat pria tua yang duduk di seberang. Pria tua itu menggelengkan kepalanya dan perlahan berkata, tidak. Mereka akan kembali diam-diam karena mereka menyembunyikan wadah mayat mereka di sini. Mereka akan membutuhkan ki mayat di wadah mayat itu untuk menjadi setengah hantu yang kuat. Mereka pasti akan kembali ke sini dalam 3 hari. Pria parubaya berambut pirang itu mengerutkan alisnya dan berkata, tapi bagaimana jika mereka memiliki lebih banyak wadah mayat dan sengaja menyembunyikan salah satu di sini untuk membingungkan kita? Sebuah cahaya dingin melintas di mata pria tua itu sebelum dia mengangguk dan berkata, itu mungkin. Tetapi kita tidak tahu banyak tentang kota-kota di China dan itu akan jauh lebih buruk bagi kita dibandingkan dengan 2,5 hantu itu. Jika Anda mengikuti jejak mereka dengan cakram pelacakan, sangat mudah bagi kami untuk menyingkirkannya dengan mengambil jalan memutar untuk membingungkan dan muncul di belakang mereka. Kami telah mengunci mereka dengan alat pelacak, jadi, selama mereka tidak lebih dari 300 km dari kami dalam 3 hari ini, kami dapat menilai orientasi mereka. Pria parubaya berambut pirang itu berkata, tapi kita akan kehilangan jejak jika pergi lebih dari 300 km jauhnya, Guru. Tidak akan mudah menemukan mereka lagi saat itu. Tidak juga, kami telah menentukan arah pelarian mereka.
Kami dapat segera melacak mereka ke arah Lusun Kou setelah perangkat pelacakan berhenti. Sangat mudah untuk menjaga mereka dalam jarak 300 km dengan kecepatan kami. Lelaki tua itu mencibir. WHOOSH. Sesosok berkedip cepat dari pantai ke perahu nelayan. Seorang wanita parubaya dengan pakaian kulit hitam dan niat membunuh di wajahnya melaporkan dengan suara yang dalam. Kami mendapat teman di sekitar mengawasi kami. Mereka harus menjadi pejabat otoritas Cina. Wajah lelaki tua itu bergeser, tapi kemudian dia mencibir. Kami menemukan 2,5 hantu itu. Tidak perlu bertindak pendiam jika mereka ingin bersaing dengan kami untuk rampasan. 2,5 hantu itu akan menghasilkan banyak uang di pasar gelap. Tidak mungkin pemburu hadiah seperti kita akan melewatkan kesempatan ini. 1035. Pemburu hadiah adalah sekelompok orang legendaris yang memiliki kemampuan misterius dan tidak dapat diprediksi dan sering berada di tepi kehidupan dan kematian untuk mengejar mangsa mereka. Ras jahat di dunia adalah target mereka, termasuk Bloodkin, setengah manusia, zombie, dan binatang buas. Pembunuhan itu hanya sarana dasar untuk mencari nafkah bagi orang-orang ini. Hanya dengan membunuh mangsanya, mereka dapat menjualnya di pasar gelap dan mendapatkan barang-barang yang mereka inginkan. Satu-satunya kode pemburu bayaran adalah bahwa mereka tidak diizinkan membunuh rata-rata orang. Apa yang akan kita lakukan sekarang, Tuan? Perempuan parubaya ramping yang mengenakan kacamata hitam bertanya dengan suara rendah. Aku pernah berselisih dengan pengguna berkemampuan Cina. Mereka hanya sekelompok orang lemah. Pria tua itu mendengus. Kami akan mengabaikan mereka jika mereka tidak mengganggu kami ketika menangkap mangsa kami. Tetapi jika mereka menghalangi kita, bunuh mereka tanpa ampun. Tapi ini adalah wilayah Cina, Master, kata wanita parubaya dengan suara rendah. Aku khawatir kita akan menarik cukup banyak masalah jika kita dengan terburu-buru membunuh orang-orang mereka. Kita mungkin singa, tetapi gigitan sebungkus serigala tidak tertahankan. Pria tua itu merenung sejenak sebelum mengangguk. Kamu benar, tapi luka saya belum sembuh, dan terus mengejar 2 hantu setengah itu akan mempengaruhi tingkat penyembuhan saya. Baiklah, cari orang-orang yang mengawasi kita. Katakan pada mereka aku ingin bertemu dengan pemimpin mereka. Wanita parubaya itu menjawab. Tetapi ketika dia hendak meninggalkan kabin perahu nelayan, wajah lelaki tua itu tiba-tiba berubah dan dia melayang keluar, muncul di dek kapal penangkap ikan. Mereka datang. Ekspresi serius dilemparkan ke wajahnya. Dia menganggap dirinya sangat kuat, tetapi itu hanya terhadap beberapa pengguna kemampuan lemah dari Biro Kemampuan Khusus China. Namun, dia tidak berani menjamin bahwa dia bisa memenangkan direktur biro ini Duan Mulin yang kuat. Lebih dari itu dia belum sembuh dari lukanya. Setelah setengah menit, Duan Mulin datang ke pantai dengan lebih dari 10 pengguna kemampuan dari Biro Kemampuan Khusus. Tang Xiu berdiri di sampingnya dengan tangan bersilang di belakang, menatap pria tua itu. Dia belajar dari Duan Mulin dalam perjalanan mereka ke sini identitas sebenarnya dari 3 orang ini. Mereka adalah pemburu bayaran. Kita bertemu lagi, kakek tua. Senyum samar dan samar muncul di wajahnya, Duan Mulin menyapa. Aku tidak pernah mengira kamu masih hidup setelah pertemuan terakhir kami beberapa tahun yang lalu, Duan Mulin. Pria tua itu mengerutkan alisnya dan berkata, apakah mereka di sekitar Anda adalah pengguna kemampuan dari Biro Kemampuan Khusus China? Mereka terlihat seperti sampah. Bagaimana saya bisa mati jika Anda sendiri tidak mati, kakek? Duan Mulin tersenyum berkata, mereka memang pengguna kemampuan dari biro saya, tetapi apakah saya membutuhkan Anda atau sesuatu? Nah, kedua bocah nakal yang Anda selamatkan tempo hari telah menjadi setua ini sekarang, ya. Sepertinya mereka juga mendapat warisanmu, bukan? Bagaimana dengan kontes antara para pria sampahku dengan milikmu? Aku tahu tempat ini adalah wilayah negerimu, Duan Mulin. Tapi pemburu bayaran seperti kita tidak terbatas pada perjanjian internasional apapun. Kita bisa muncul di mana saja ketika berburu segala penyimpangan dan ras yang berbeda, kata lelaki tua itu dengan acuh tak acuh. Lebih jauh, aku tidak datang ke sini untuk menjadi musuh biromu, tapi mengejar para mangsa yang berdosa yang mengerikan itu. Kamu benar, saya tidak bermaksud bahwa saya tidak menyambut Anda ke Cina. Duan Mulin mengangguk dan berkata, hanya saja mangsa Anda kali ini terkait dengan insiden besar di Tiongkok, jadi saya harap Anda bisa berhenti dan biarkan kami membersihkan kami halaman sendiri. Apa menurutmu itu mungkin? Pria tua itu dengan dingin menjawab, kami membunuh selusin setengah hantu di luar negeri hanya untuk memperjelas info mangsa kami di sini dan aku terluka dalam prosesnya. Kau beritahu aku kenapa? Haruskah kita menyerah setelah bekerja keras selama beberapa bulan? Ya. Duan Mulin diam. Dia sangat menyadari kode dan moralitas pemburu bayaran. Orang tua di hadapannya bahkan lebih paranoid dan dia akan mengabaikan bahaya ekstrim jika dia akan berhasil memakukan mangsanya. Berapa banyak untuk 2,5 hantu itu, kalau begitu?
Tang Xiu melangkah maju setengah langkah, memandang pria tua itu dan bertanya. Kita bisa bekerja sama jika harganya cukup murah. Pria tua itu mengerutkan alisnya dan tatapan mengejek muncul di wajahnya. Saya tidak berpikir seseorang dari Biro Kemampuan Khusus Anda akan menjadi susah diatur ini, Duan Mulin. Sejak kapan bawahan bisa membuat keputusan untukmu? Ya. Apakah Anda mungkin akan segera pensiun dan memberikan posisi Anda kepada bocah ini? Duan Mulin berbalik untuk melihat Tang Xiu, menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, Pak Tua Zong, jika anak ini ingin mengambil alih posisi direktur biro saya tidak akan ragu untuk memberikannya kepadanya sekaligus. Saya tidak keberatan menjadi prajurit kecil di bawah komandonya. Apa katamu? Wajah lelaki tua itu berubah dan dia menatap Duan Mulin dan Tang Xiu dengan pandangan tidak percaya. Dia tahu kepribadian Duan Mulin seorang pria yang sangat setia sehingga dia mendedikasikan segalanya untuk negaranya dan sangat peduli dengan posisi direktur biro kemampuan khusus. Bagaimana dia bisa begitu rela membiarkannya pergi sekarang? Senyum merayap di wajah Tang Xiu saat dia tersenyum ringan dan berkata, saya tidak tertarik sedikit pun untuk menjadi direktur biro kemampuan khusus. Tidak perlu menabur perbedaan pendapat, Senior Zong. Katakan saja berapa harga untuk setengah hantu di pasar gelap. Pria tua itu menatap tajam ke Tang Xiu dan mengulurkan jari, 10 juta dolar. Tang Xiu memberinya tanda oke dan tersenyum ringan. Daripada membunuh sendiri setengah hantu itu dan kemudian menjualnya di pasar gelap, kupikir lebih baik menjualnya kepada kita, bukan? Tentu saja, kami masih dapat membantu Anda menemukan dua setengah hantu itu dan Anda bahkan dapat bergabung dengan kami dalam membunuh mereka. Pria tua itu menyipitkan matanya. Proposal dari pihak lain membuatnya tertarik. Selain itu, dia adalah yang paling tidak takut bahwa Biro Kemampuan Khusus tidak akan menepati janji mereka. Namun, pada saat ini, dia jauh lebih tertarik mempelajari identitas Tang Xiu. Siapa namamu, anak muda? Tang Xiu, jawab Tang Xiu sambil tersenyum. Kamu baik-baik saja, nak. Orang tua ini menyukai bakat muda sepertimu, kata lelaki tua itu dengan anggukan. Baik, saya setuju dengan kesepakatan itu, tetapi saya ingin Anda menunggu saya pulih. Tang Xiu membalik tangannya dan botol batu giok muncul di tangannya. Memandangnya, dia berkata, Senior Zong, pemburu bayaran sepertimu berbisnis dengan pedang dan darah, kan? Cedera? Lebih dari yang serius, harus sangat memengaruhi Anda, bukan? Saya punya beberapa pil obat di sini dan saya ingin Anda melihat apakah mereka berguna bagi Anda. Kita bisa membahas harganya. Pil obat, seperti dalam pil penyembuhan, kata pria tua itu dengan wajah aneh. Bukankah kamu pengguna kemampuan, atau kamu seorang kultivator oriental orang yang dapat membuat pil obat? Tang Xiu tidak berusaha menyembunyikannya dan tersenyum berkata, itu benar. Saya seorang kultivator yang dapat memperbaiki pil obat. Jadi, apakah Anda tertarik dengan transaksi ini? Aku harus memeriksanya dulu, kata pria tua itu. Jika khasiat pil obat yang kamu sulurkan benar-benar hebat, aku akan membelinya. Tetapi jika efeknya dapat diabaikan, lupakan menyebutkannya lagi. Tang Xiu membuka botol giok dan menyedot pil penyembuhan suci dari dalam. Dia segera menjentikannya dan langsung melayang di depan wajah pria tua itu. Kemudian, dia berkata sambil tersenyum, pil penyembuhan suci ini dihargai 20 juta dolar Amerika Serikat. Jika Anda ingin mencobanya dan kemanjurannya bagus, Anda harus membayar saya 20 juta dolar. Tapi saya tidak akan mengambil sepeser pun jika efeknya tidak baik. Bukankah harga permintaanmu hanya memerasku? Teriak lelaki tua itu, 20 juta dolar. Mengapa tidak langsung merampok saya? Senyum di wajah Tang Xiu surut dan digantikan oleh sedikit ketidakpedulian. Jika kamu terluka parah saat bertarung dan itu memengaruhi keefektifan tempurmu, kamu bisa berharap untuk menemui kehancuranmu. Tetapi meminum pil penyembuhan suci yang saya sempurnakan akan menyembuhkan Anda dengan cepat dan sama dengan memiliki setengah kehidupan. Katakan yang lebih penting, 20 juta dolar atau setengah kehidupan. Ini, orang tua itu tidak bisa membalas. Tidak peduli berapa banyak uang yang dimiliki seseorang, tidak ada gunanya jika seseorang mati. Namun, pil 20 juta dolar terlalu mahal. Dia mungkin kaya, tetapi membeli selusin pil penyembuhan suci dan ditipu seperti itu masih akan membuatnya tertekan. Yah, panggilan itu milikmu, kata Tang Xiu. Kamu yang memutuskan apakah kamu akan menerima kesepakatan. Pria tua itu merasakan luka internalnya dan melihat pil yang melayang di depan matanya. Setelah menimbang pro dan kontra, dia akhirnya berkompromi dan meraih pil itu, merobek kertas lilin dan langsung menelannya. Hati-hati dengan racun, Tuan. Pria pirang itu buru-buru memanggil dengan perubahan kulitnya. Aku akan waspada dan khawatir tentang itu jika itu orang lain. Pria tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata, tapi aku bisa merasa tenang jika dia adalah pria Duan Mulin. Senyum tersungging di sudut mulut Duan Mulin. Dengan senyum pucat,
dia menangkupkan tinjunya dan berkata, aku tidak pernah berpikir orang berlidah tajam sepertimu bisa mengucapkan kata-kata hangat seperti itu, Old Zong. Itu sangat langka datang dari Anda. Ya, saya tahu karakter Tang Xiu. Dia tidak akan menyakitimu. Tang Xiu tidak berbicara, tetapi Duan Mulin benar. Setelah mengetahui keberadaan Bounty Hunters, dia tidak akan menyakiti orang tua yang begitu profesional. Bounty Hunters mungkin mengandalkan pembunuhan untuk mencari nafkah, namun semua target mereka adalah penyimpangan dan ras yang berbeda. Tetapi mereka juga tidak pernah dengan mudah membunuh ras yang berbeda yang tidak melakukan perbuatan jahat ketika mereka bertemu mereka juga. Dengan kata lain, sebagian besar pemburu hadiah dapat dianggap sebagai orang baik. Setelah orang tua itu mengambil pil penyembuhan suci, dia merasakan panas yang keluar dari pil. Itu mengalir ke dadanya melalui tenggorokannya dan kemudian dituangkan ke perutnya. Pada akhirnya, khasiat obat yang besar menyebar dan menyebar ke anggota tubuhnya dan 5 organ internal. Hah! Kulit pria tua itu bergeser dan dia segera duduk bersila. Duan Mulin melirik Tang Xiu dan berkata sambil tersenyum, aku tidak pernah tahu bahwa kamu bisa memperbaiki pil obat sebelum ini. Saya pikir 20 juta dolar adalah harga yang efektif untuk pil penyembuhan suci Anda, Tang Xiu. Berapa banyak dari mereka yang Anda miliki? Saya ingin membelinya juga. Tang Xiu berpikir sebentar dan mengirimkan balasannya, saya bisa menjual 100 pil untuk 10 juta dolar setiap tahun. Itu batas pil penyembuhan suci yang bisa aku hasilkan. Duan Mulin mengangkat ibu jari dan memuji. Kamu benar-benar pantas menjadi salah satu dari orang-orang kami. Itu tawaran istimewa yang bagus. Kesepakatan akan seperti yang Anda katakan. Biro Kemampuan Khusus akan membeli 100 pil penyembuhan suci dari Anda setiap tahun. Waktu berlalu dengan cepat dan 10 menit berlalu dengan cepat. Ketika lelaki tua itu duduk bersila di dek kapal nelayan yang sadar, matanya berkilau dengan ekspresi bersemangat. Sosoknya melayang dan datang sebelum Tang Xiu. Melihatnya lekat-lekat, dia berkata, aku butuh 10 pil Holy Healing dengan efek yang sama. Senyum tersungging di sudut wajah Tang Xiu saat dia mengangguk dan berkata, tidak masalah. Saya masih memiliki 9 pil yang tersisa di botol giok ini. Anda hanya perlu mentransfer 200 juta dolar ke akun saya. Berurusan. Pria tua itu mengangguk tanpa ragu-ragu. Setelah menerima nomor rekening Tang Xiu, ia segera mentransfer uang ke akun itu. Ekspresi tak percaya muncul di wajah pria pirang dan wanita itu. Mereka menyaksikan ketika tuan mereka menerima botol batu giok dan tampak puas. Yang pertama kemudian segera bertanya, bagaimana cedera Anda sekarang, tuan? Hampir sembuh, kata pria tua itu dengan gembira. Aku hanya perlu menyesuaikan napas nanti untuk kembali ke kondisi puncak. Pil penyembuhan suci ini memiliki khasiat yang jauh lebih baik daripada yang saya kira. Little Brother Tang ini benar, memiliki pil penyembuhan suci seperti itu sama dengan memiliki setengah kehidupan selama pertempuran dengan musuh. Laki-laki dan perempuan pirang bertukar pandang dan mereka juga tampak bersemangat, tidak bisa melepaskan mata mereka dari botol giok di tangan tuan mereka. Duo itu dengan cepat berbisik, lalu perempuan itu segera menatap Tang Xiu dan bertanya sambil tersenyum, bisakah kamu menjual kami beberapa pil penyembuhan suci lagi, Tuan Tang? Kakak senior saya dan saya ingin membeli 5 pil seharga 100 juta dolar. Tang Xiu tersenyum aneh dan berkata, tidak apa-apa. Anda mendapat keberuntungan yang lebih baik karena saya masih memiliki 10 dari mereka. Untuk mencegah Anda mati lebih dulu dari pendahulu Anda, saya akan menjual 5 pil. Setelah mengatakan itu, dia mengeluarkan botol giok lain dan mengambil 5 pil Holy Healing dari sana. Setelah memberikannya kepada mereka, dia berkata, bayar saya 100 juta dolar sekarang. Tolong tunggu sebentar. Duo dengan cepat mentransfer uang ke Tang Xiu dengan wajah bahagia. Ketika transaksi selesai, Tang Xiu menatap lelaki tua itu lagi dan berkata, Senior Zong, apa pendapatmu tentang bergandengan tangan untuk mengejar 2,5 hantu itu karena kamu sudah sembuh sekarang? Saya yakin Anda dapat melacaknya dengan mudah karena Bounty Hunter memiliki sarana untuk melakukannya. Itu benar, kedua setengah hantu itu sudah melarikan diri ke arah Lusun Kou sekitar kurang dari 200 km dari kita. Namun, kita akan membutuhkan transportasi. Kalau tidak kita tidak akan mengejar mereka dalam waktu singkat jika mereka terus melarikan diri. Duan Mulin mengangguk dan berkata, tidak apa-apa. Saya akan mengaturnya sekaligus. 10 menit kemudian, 2 helikopter militer dengan cepat tiba ketika kelompok itu melayang ke kabin tanpa pendaratan helikopter. Duan Mulin mengeluarkan perintah dan kedua helikopter kemudian terbang ke arah Lusun Kou. Dalam perjalanan ke sana, Duan Mulin menerima pesan lain kasus pembunuhan terjadi di Lusun Kou dan tubuh para korban kehilangan setengah dari darah di tubuh mereka, yang diduga karena darah mereka dihisap. Ini benar-benar keji. Niat membunuh meluap dari mata Duan Mulin saat dia menutup telepon. Dia telah bertemu orang-orang seperti setengah hantu di masa lalu.
Ketidakteraturan ini memiliki kebijaksanaan spiritual yang serupa dengan para kultivator dan juga memiliki kekuatan hebat yang membuat membunuh pekerjaan mudah bagi mereka. Setengah jam berlalu ketika pria tua yang duduk di sebelah Duan Mulin tiba-tiba berbicara, mereka ada di dekat sini. Cakram pelacak melacak posisi mereka di gunung berhutan di tenggara sekitar 5 kilometer di depan. Tang Xiu melirik piringan pelacak di tangan lelaki tua itu dan berkata, bisakah Anda memberitahu saya prinsip piringan pelacak ini? Bagaimana ia bisa mengunci target dan berapa jarak terpanjang yang bisa dilacaknya? Benda ini adalah garis hidup pemburu bayaran dan kita masing-masing tidak bisa hidup tanpanya, kata lelaki tua itu tersenyum. Sebenarnya, sangat mudah untuk menggunakannya. Selama Anda menemukan target dan mengumpulkan setetes darah mereka, Anda dapat melacak mereka selama posisi mereka tidak lebih dari 300 km jauhnya. Ah, jadi kamu telah melawan dua hantu ini sebelumnya? Tanya Tang Xiu dengan heran. Mereka mengancam sopir taksi ketika kita menabrak mereka, kata pria tua itu dengan sedikit wajah serius. Ketika kami mencegat mereka, mereka membunuh supir taksi dan kami berbenturan dengan mereka. Saya tidak akan pernah membiarkan mereka melarikan diri jika bukan karena cedera saya. Untungnya, saya melukai salah satunya, dan menggunakan darahnya pada dis pelacakan ini. Tang Xiu terlihat sedikit antusias dan bertanya, bisakah Anda menjualnya kepada saya? Atau jika Anda memiliki tambahan, saya bersedia membelinya. Pria tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata, saya hanya punya yang ini. Kami bahkan menghabiskan cukup banyak upaya untuk membeli ini dari pasar gelap karena dis pelacakan saya sebelumnya hancur selama pertarungan. Jika Anda ingin membelinya, Anda bisa pergi ke pasar gelap. Sepengetahuan saya, bagaimanapun, ada dis pelacakan yang lebih baik daripada milik saya di sana. Pasar gelap. Tang Xiu berpikir sejenak dan bertanya lagi, di mana pasar gelap ini yang sedang Anda bicarakan? Di samping, Duan Mulin tampak kagum ketika dia bertanya, kamu tidak pernah tahu keberadaan pasar gelap dunia kultivasi selama ini, Tang Xiu? Aku benar-benar tidak tahu. Tang Xiu menggelengkan kepalanya. Saya pikir Anda tahu tentang hal itu, jadi saya tidak pernah memberi tahu Anda. Duan Mulin bingung apakah akan menangis atau tertawa. Faktanya, pasar gelap dunia kultivasi didirikan di Philadelphia, Amerika Serikat. Awalnya tempat itu bukan di kota itu, tetapi karena ada kebutuhan untuk pertukaran sumber daya antara praktisi dan praktisi lain, pasar untuk praktisi di seluruh dunia secara bertahap terbentuk di sana. Skala pembangunan kemudian menjadi lebih cepat dan lebih besar selama beberapa dekade terakhir dan sekarang dapat dibandingkan dengan kota berukuran sedang. Dunia memiliki begitu banyak praktisi dan mereka juga membentuk kota berukuran sedang. Tanya Tang Xiu dengan ekspresi aneh. Ada banyak kultivator serta ras yang berbeda di sana, tambah Duan Mulin sambil tersenyum. Tapi sebagian besar penduduknya adalah orang biasa yang pindah karena perkembangan bertahap. Apakah mereka kultivator atau ras yang berbeda, mereka berbaur di antara orang-orang biasa. Mereka hanya mengungkapkan identitas mereka ketika dibutuhkan dan selama transaksi dengan orang lain. Tang Xiu tiba-tiba mengerti dan mengangguk. Saya melihat, sepertinya saya perlu mencari waktu untuk mengunjungi Philadelphia nanti. Ngomong-ngomong, mari kita turun dan berurusan dengan dua setengah hantu itu karena mereka ada di dekatnya. Di kedalaman gunung yang rimbun dan rimbun, dua klan keluarga Fan yang melarikan diri tampak agak gelap dan tertekan akibat diliputi oleh kimayat. Kemana kita pergi sekarang, saudara keempat? Ketiga pemburu bayaran itu seperti plester kulit guk-guk yang tidak bisa dilepaskan. Kita akan berada dalam masalah jika kita tidak membunuh mereka. Niat membunuh yang tebal memenuhi mata Fan Jinzong. Masih ada noda darah di sudut mulutnya. Ketiga pemburu bayaran itu memang sedikit terampil, meskipun saya tidak khawatir tentang mereka, jawab Fan Jinxing dengan dingin. Itu adalah pengguna kemampuan Cina yang aku khawatirkan. Masalahnya adalah para orang menyebalkan itu yang tidak mampu mengendalikan energi kadaver mereka. Mereka bahkan terkena dampaknya dan membunuh orang-orang yang ceroboh dan membawa bencana bagi keluarga kami. Apakah Anda berpikir insiden besar di ibu kota tidak akan membuat orang-orang dari Biro Kemampuan Khusus muncul? That second Fan Brat is really a motherfucker. Fan Jinzong exclaimed angrily. Our family spent so much to obtain this cultivation art. Even though we got it from unearthing a cultivator escorts from an ancient tomb, it does give us formidable power. It would have taken us a few decades before our family can have a huge powerful army and semi against the country according to our original plan. But ultimately everything is for naught in the hands of that bastard. Fan Jinxing strongly suppressed his anger inside and coldly sighed, we've escaped for the time being, but the rest of our family members are still in the capital. I can tell they are all legally under control now. However, there is no way to save them in our present situation either.
Our only option is to flee China first before coming back later to save the rest. Keluarga kami telah mengatur rute retret lebih dari 1 dekade yang lalu, saudara keempat. Fan Jinzong mengangguk. Kita bisa melarikan diri dengan cepat begitu masalah yang kita kembangkan dalam seni kultivasi hantu tersingkap. Kami masih memiliki puluhan kilometer untuk pergi sebelum tiba di kapal yang tersembunyi, dan orang-orang kami di sana juga sudah siap. Pengaturan paman memang bijaksana, kata Fan Jinsing. Pemburu hadiah orang pembawa sial itu dan pejabat Cina tunggu saja. Kami, saudara-saudara, akan segera membunuh kalian semua. Tiba-tiba, corak Fan Jinsing berubah dan murid-muridnya yang sedikit keabu-abuan tiba-tiba menyusut. Tubuhnya langsung memantul dari tanah saat ia meraih tangan Fan Jinzong dan dengan cepat melarikan diri ke kejauhan. Mereka menangkap ini dengan cepat. Fan Jinzong mengendurkan tangannya dari tangan Fan Jinsing dengan tatapan tidak percaya saat berlari. Para pemburu hadiah orang pembawa sial itu harus memiliki cara untuk melacak kita, jawab Fan Jinsing. Ayo cepat lari, jika tidak. Dia tiba-tiba berhenti berbicara ketika hatinya bergetar melihat puluhan sosok menghalangi jalan mereka di depan. Saudara-saudara adalah anggota top fans dan tentu saja tahu tentang Biro Kemampuan Khusus Tiongkok. Mereka juga tahu orang yang bertanggung jawab atas Biro, Duan Mulin. Namun, mereka tidak berharap bahwa Duan Mulin akan benar-benar memimpin anak buahnya untuk menghalangi jalan mereka di muka, dan bahkan para pemburu hadiah yang mengejar mereka hanya beberapa ratus meter jauhnya dari mereka. Mereka bekerja sama. Di tempat kejadian, Fan Jinzong tidak bisa membantu tetapi merasa putus asa. Tidak peduli seberapa kuatnya dia, orang-orang dari Biro Kemampuan Khusus juga tidak lemah. Lebih dari itu mereka berkolaborasi dengan para pemburu hadiah kekuatan yang tidak akan bisa mereka hadapi. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita benar-benar akan mati di sini? Fan Jinzong mengepalkan tinjunya dan meraih pedang perunggu berkarat, lalu dia segera bergegas ke kiri untuk melarikan diri. Semua orang yang hadir menyeringai melihat upaya saudara penggemar untuk melarikan diri. Jaring telah diletakkan, mencegah mereka dari peluang melarikan diri. Mereka tidak akan bisa lolos dari malapetaka bahkan jika mereka 2 kali lebih kuat. Perangkap naga, petir grid. 2 pengguna kemampuan dari Biro Kemampuan Khusus melintas seperti bayang-bayang sambil melepaskan kemampuan khusus mereka saat mereka mengejar Fan Brothers. Tanah lunak di bawahnya melayang dan berubah menjadi 2 naga tanah liat panjang yang langsung membungkus kaki mereka, sementara percikan listrik muncul tiba-tiba untuk membentuk jaring besar untuk menutupi mereka. Mata Fan Jinzong berbalik dan amarah meledak dari mereka. Saat lengannya dengan kuat melambai ke depan, pedang perunggu di tangannya meledak menjadi sinar keabu-abuan dan, dalam hampir sekejap, memotong naga tanah dan kisi-kisi petir. Memanfaatkan celah ini, kedua saudara itu dengan panik melarikan diri lagi. Kulit Duan Mulin berubah dan dia dengan dingin berkata, aku tidak menyangka mereka memiliki senjata ajaib seperti itu. Tapi mereka harus mati hari ini tidak peduli apa. Tidak, senjata di tangannya bukan senjata sihir, tetapi senjata hantu. Tang Xiu menggelengkan kepalanya dan berkata, klan Fan ini memang memiliki sedikit kemampuan untuk bisa mendapatkan senjata hantu yang langka. Senjata hantu, apa itu? Tanya Duan Mulin, bingung. Ini adalah senjata yang disempurnakan oleh zombie dan setengah hantu, dipelihara dan disempurnakan oleh energi kematian mereka yang akhirnya terbentuk setelah mereka menipisnya. Jelas Tang Xiu, kultivasi klan Fan ini, bagaimanapun, tidak cukup untuk memperbaiki senjata hantu seperti itu, sehingga pedang perunggu berkarat di tangannya pasti telah diperoleh dari tempat lain. Pria tua itu melayang dan menyela. Tang Xiu benar, meskipun senjata hantu jarang, beberapa tempat memilikinya. Misalnya, di pasar gelap. Tapi senjata ini sangat jahat dan tidak ada orang selain mereka yang mengolah dalam sistem kultivasi hantu dapat membelinya. Ah, tampaknya ada banyak hal baik di pasar gelap untuk bahkan memiliki senjata hantu. Jawab Tang Xiu dengan takjub. Pasar gelap memang memiliki hal-hal yang tidak dapat Anda bayangkan, hal-hal yang sulit Anda temukan di tempat lain. Orang tua itu tersenyum dan berkata, Anda bisa mendapatkannya selama Anda kaya. Tetapi obat penyembuhan suci yang Anda suling akan dijual dengan gila jika Anda menjualnya di pasar gelap. Beberapa orang akan membelinya walaupun harganya lebih tinggi. Itu masuk akal. Tang Xiu memikirkannya dan mengangguk. Sepertinya saya harus mengunjungi pasar gelap ini dalam waktu dekat. Jika Anda berencana untuk mengunjunginya, maka kita bisa pergi bersama, Tang Xiu. Wajah lelaki tua itu bergeser dan dia tersenyum berkata, saya berencana untuk berurusan dengan 2,5 hantu ini dan kemudian pergi ke pasar gelap sesudahnya. Meskipun bukan untuk menjual 2,5 hantu ini, saya masih memiliki setengah hantu yang harus saya jual di sana. Setelah merenung sejenak, Tang Xiu menggelengkan kepalanya dan berkata, kami memiliki nomor kontak masing-masing, Senior Zong. Saya tidak berpikir saya akan bisa pergi dengan Anda karena saya masih memiliki hal-hal untuk cenderung dalam waktu dekat.
Saya akan menghubungi Anda ketika saya bebas dan kami bisa pergi bersama jika Anda tersedia. Tidak apa-apa denganku. Pria tua itu mengangguk. Kemudian, tubuhnya langsung melayang ke arah Van Brothers. Kecepatannya sangat cepat dan beberapa paku perak melesat dari jari-jarinya dalam sekejap, menusuk punggung Van Brothers hanya dalam beberapa detik. Sakle setan kunci. Sosok pria pirang itu bergerak seperti panah dan muncul di belakang Van Brothers yang jatuh ke tanah dalam sekejap mata. Dia membungkus kedua bersaudara itu dengan rantai gelap sementara 4 sabuk angin datang sesaat setelah itu dan mengikat anggota tubuh mereka. Istirahat. Kedua Van Brothers meraung. Tetapi tepat saat rantai gelap dan 4 sabuk angin yang mengikat mereka akan segera putus, lelaki tua itu mengeluarkan cincin baja dan langsung membungkus leher mereka. Jauhkan dari kami dan mati. Embusan aura tercekik keluar dari Fan Jinsing saat dia melepaskan diri dari rantai dan sabuk angin, bergegas ke orang tua itu dalam sekejap. Dia melepaskan tali dengan kait emas dari pinggangnya dan menyapu di dahi yang terakhir. Kau mencari mati. Ketika orang tua itu berteriak dan menghindari kait emas, pedang kekuningan muncul dari sarung di punggungnya. Tepat saat dia siap melancarkan serangan balik, Fan Jinzong yang terikat tiba-tiba menjentikkan jarinya dan menembakkan jarum hitam ke arahnya. Kau mau menipuku? Ya. Orang tua itu penuh energi dan menggunakan pedangnya untuk menyapu bersih jarum hitam itu secara instan. Pada saat ini, bagaimanapun, Fan Jinsing menjentikkan tali dan kait emas bergerak secepat kilat dan langsung merobek luka berdarah di lengan kiri pria tua itu. Tidak jauh dari mereka, Tang Xiu sedikit mengerutkan alisnya saat dia samar-samar menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan Fan Jinzong dan Fan Jinsing. Meskipun kedua pria ini dengan panik melawan kegilaan, mata mereka sekarang dipenuhi dengan ki keabu-abuan sementara aura kegelapan yang mengerikan yang dipancarkan oleh mereka memberi tanda bahwa sesuatu yang jahat akan meledak. Aku akan membunuh mereka. Jari-jari Tang Xiu menjentikkan, menerjang tubuhnya ke atas, dan berlari ke arah Van Brothers seperti bola meriam. Saat dia melepaskan pedang Divine, lapisan lampu pedang menyapu ke depan dalam sekejap. Puff, puff, puff. Jiwa Fan Jinzong dan Fan Jinsing menjerit saat terlihat ketakutan muncul di wajah mereka. Meskipun mereka sangat putus asa, lapisan pedang terus membanjiri mereka dan luka berdarah muncul di tubuh mereka. Mati. Tang Xiu menjentikkan pergelangan tangannya dan gambar pedang yang tumpang tindih langsung menjadi satu. Aura kekerasan meledak ketika kedua pria itu ditebas. Duan Mulin, yang melihat seluruh adegan, bergidik, karena dia tidak pernah berpikir bahwa Tang Xiu akan benar-benar sekuat ini dan hanya perlu satu serangan untuk membunuh Van Brothers. Aura dan kekuatan yang dikeluarkan Tang Xiu membuatnya sadar bahwa kesenjangan antara dirinya dan Tang Xiu saat ini sangat besar. Bukan hanya Duan Mulin yang terkejut saat ini, bahkan lebih dari selusin elementalis dari Biro Kemampuan Khusus menganga dengan rahang kendur. Orang tua Zong sangat terkejut dengan ketidakpercayaan di mata dan wajahnya, menatap Tang Xiu seperti dia sedang melihat monster. Itu adalah pembunuhan insta. Tang Xiu hanya perlu satu pukulan untuk membunuh dua hantu setengah sangat kuat. Itu benar-benar tidak terpikirkan. Dia sejernih kristal bahwa dia sendiri sangat kuat, namun butuh semua yang dia miliki untuk membunuh dua setengah hantu ini. Dia seorang kultivator, tetapi tingkat kultivasi apa yang telah dia capai sekarang? Apakah dia berhasil menembus Golden Core Stage? Lelaki tua itu adalah seseorang yang menghormati kekuasaan, dan ahli yang begitu kuat tentu saja adalah seseorang yang pantas dihormati, terlepas dari jenis kelamin dan usia. Meskipun Tang Xiu tampaknya berusia awal 20-an, kekuatan yang baru saja ia perlihatkan pantas dihormati. Saat dia mengambil kembali lonjakan perak dari punggung Van Brothers, dia memandang Tang Xiu dan berkata, "Kamu sangat kuat, Tuan Tang." Itu mereka yang terlalu lemah, sebenarnya. Tang Xiu dengan tenang tersenyum dan berkata, "Jika mereka lebih kuat, tidak akan begitu mudah untuk membunuh mereka." Tidak juga. Pria tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Mereka hanya akan sejajar dengan saya jika mereka lebih kuat. Saya tidak berpikir saya bisa bertahan bahkan beberapa langkah jika saya menghadapi Anda. Bisakah Anda memberitahu saya apakah kultivasi Anda telah mencapai tahap inti emas?" Panggung inti emas. Tang Xiu merasa geli dalam hati. Bahkan jika kekuatannya saat ini harus dibandingkan dengan para ahli di tahap awal Nas Chen Sol, celahnya tidak banyak. Dia bahkan bisa membunuh mereka yang berada di tahap akhir Nas Chen Sol dengan sarana tak berujung yang dia miliki. Namun, itu perlu untuk menyembunyikannya untuk menjaga wajah beberapa orang. Di sisi lain, dia juga tidak ingin mengekspos kekuatannya, jadi dia mengangguk dan tersenyum berkata, "Ya, aku memang di panggung inti emas." Pria tua itu mengacungkan jempol dan memuji. "Aku takut kita, para pemburu hadiah akan mendapat pukulan besar jika kau menjadi pemburu hadiah, Tuan Tang. Anda bahkan dapat membuat kami kehilangan pekerjaan. Tolong jangan khawatir tentang itu, senior." Tang Xiu bingung apakah dia harus menangis atau tertawa.
Aku tidak tertarik menjadi pemburu hadiah. Saya bahkan lebih malas mengejar makhluk jahat yang menyakiti orang biasa. Sebenarnya, identitas saya yang sebenarnya adalah seorang pengusaha yang tugas utamanya adalah menghasilkan uang. Seorang pengusaha. Pria tua itu terdengar terkejut dan bertanya, "Apa urusanmu, Tuan Tang?" Tang Xiu tersenyum tipis dan menjentikkan jarinya. Sebuah kotak dewa nektar kemudian muncul di tangannya. Setelah mengirimnya ke hadapan lelaki tua itu, dia tersenyum ringan dan berkata, "Ini pertemuan pertama kami dan kami juga baru saja menghadapi musuh bersama, sehingga kami dapat dianggap teman. Karena itu, saya ingin memberi Anda sekotak anggur ini untuk pertemuan pertama ini." The Gods Nectar. Mata lelaki tua itu menyala dan tenggorokannya tiba-tiba menggeliat. Tepat sekali. Ini anggur yang diproduksi oleh perusahaan saya. Tang Xiu tersenyum berkata, "Saya harap Senior Song menyukainya." Orang tua mengangkat kepalanya tiba-tiba dan mengatakan tak percaya, "Perusahaan Anda bahwa Magnificent Tang Corporation." Tepat sekali. Saya pemilik Magnificent Tang Corporation. Tang Xiu mengangguk. Orang tua itu menatap tajam ke Tang Xiu. Dia baru saja berkenalan dengan Tang Xiu, tetapi semakin lama dia mengenalnya, semakin dia terkejut. Dari mengetahui identitasnya sebagai seorang kultivator pada awalnya ke pil obat yang disulingnya, hingga membunuh 2,5 hantu tadi, dan sekarang dia mengetahui bahwa dia adalah pemilik Magnificent Tang Corp. Orang tua itu tiba-tiba menyadari bahwa dia, yang telah bertemu dan mencari tahu orang yang tak terhitung jumlahnya dalam hidupnya, tiba-tiba tidak dapat melihat melalui Tang Xiu, dan bahkan dikejutkan olehnya saat pertama kali mereka bertemu. Generasi baru benar-benar menggantikan yang lama dan bahkan lebih kuat. Menghela nafas dalam-dalam di hatinya, satu-satunya pria kemudian mengeluarkan ekspresi serius untuk pertama kalinya dan berkata, "Mertang, pria tua ini bernama Zhong Zicheng. Saya juga warga negara Cina yang ditakdirkan untuk belajar di bawah bimbingan seorang pemburu hadiah guru saya. Benar-benar sebuah berkah dan keberuntungan yang bisa saya kenali bersama Anda kali ini, Tuan Tang. Saya harap kita bisa bekerja sama lebih banyak di masa depan. Kau terlalu melebih-lebihkanku, Senior Zhong." Tang Xiu menangkupkan tinjunya dan berkata sambil tersenyum, "Aku yakin akan ada banyak peluang bagi kita untuk bekerja sama nanti. Namun, karena kami telah menyelesaikan 2,5 hantu ini, maka saya akan mentransfer 10 juta dolar ke akun Anda. Anda tidak perlu membayar sendiri, Tang Xiu." Duan Mulin menghentikan Tang Xiu dan berkata, "Membunuh 2,5 hantu ini adalah tugas Biro Kemampuan Khusus dan Tanggung Jawab Negara. Hei, kakek tua, Anda belum mengubah akun sebelumnya, bukan? Haruskah saya mentransfer uang ke akun itu?" Pria tua itu, Zhong Zicheng, mengangguk dan berkata, "Ya. Saya belum mengubahnya. Itu masih yang lama." Tang Xiu tidak membantah Duan Mulin. Dia tentu saja senang melihat Duan Mulin bergegas membayar tagihan karena uangnya tidak datang karena angin meniupnya. Beijing, di sebuah bangunan yang tampaknya biasa. Tentara berseragam kamuflase dan dipersenjatai dengan senapan berdiri berjaga-jaga, sementara banyak pria dan wanita dengan ekspresi serius masuk dan keluar dengan dokumen. Di dalam ruang terdalam, dua baris layar LCD menampilkan berbagai pola dan data dengan banyak orang membelai keyboard di depan mereka dan sesekali terlibat dalam percakapan. Wei Changsheng sedang duduk di sofa di sudut sambil diam-diam membaca informasi di tangannya. Sebagai salah satu kepala Departemen Intelijen, kasus sulit baru-baru ini telah membuatnya sakit kepala. Meskipun sebagian besar anggota Fan Family sekarang dalam tahanan, kemajuan interogasi sangat sulit. Kepala, seorang pria kekar datang ke arahnya dengan langkah besar. Di wajahnya yang dingin tampak sedikit tak berdaya, dan suaranya tampak sedikit berbeda. "Ada apa?" tanya Wei Changsheng saat dia mendongak dan mengerutkan kening. Gadis itu sudah menangis selama sehari dan belum menyentuh makanan dan minuman apapun. "Dia juga tidak tidur," kata lelaki kekar itu tanpa daya. "Apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita mengirimnya ke pusat penahanan, atau?" Pada laporannya, Wei Changsheng membanting dokumen di tangannya di atas meja dan berteriak, "Jika bukan karena darah itu, kasus utama di ibu kota tidak akan terungkap. Tidak peduli bagaimana kelihatannya, saya tidak akan pernah percaya bahwa kebetulan seperti itu dapat terjadi di dunia. Tidak mungkin dia bisa berada pada posisi yang sangat baik ketika klan Fan melakukan pembantaian di pusat kota. Kami sudah memeriksa semuanya. Dia berasal dari keluarga biasa dan profesinya adalah jangkar platform siaran langsung, tidak kurang. Saya percaya Anda juga sangat jelas dengan metode interogasi kami, Ketua. Tidak mungkin baginya untuk menyembunyikan rahasia apapun dengan kepribadiannya." Pria besar itu berkata, sangat mungkin dia berada di tempat itu secara kebetulan dan memulai siaran langsungnya langsung. "Aku tidak peduli tentang itu." Wei Changsheng dengan marah berkata, "Bahkan jika dia ada di sana secara kebetulan, kita masih harus menahannya. Ini adalah kasus besar dan sensasional, namun ia menyebarkannya di internet.
Apakah Anda tahu seberapa besar dampak dan masalah yang ditimbulkannya kepada kami? Kemudian, saya akan menugaskan beberapa orang untuk memeriksa semua platform siaran dengan hati-hati, dan memblokirnya jika ada pelanggaran. Tentang itu, pria besar itu ragu-ragu dan akhirnya mengangguk dengan senyum pahit. Perintah ketua di tempat ini jauh lebih banyak bicara daripada perintah surga. Tidak ada gunanya berdebat dengannya karena dia sudah mengambil keputusan. Jika ada seseorang yang bisa disalahkan, itu yang menggerutu sendiri. Menyiarkan banyak hal tidak salah, tetapi mengapa dia harus menyiarkan kasus serius di internet? Orang harus tahu bahwa bahkan negara telah memblokir berita tentang kasus ini, namun dia hanya menanam bom dan mendorongnya hingga menyebabkan kekacauan besar. Tiba-tiba, interkom di tangan pria besar itu berdering. Suara seorang tentara yang bertugas memblokir jalan kemudian terdengar. Kapten, kami mendapat kawan yang meminta untuk menemui Kepala Wei. Pria yang kuat itu tertegun. Dia melirik Wei Changsheng dan bertanya, kamerat yang mana? Dia mengaku sebagai Tang Xiu dan dia memiliki mandat dari Departemen Keamanan kami. Tang Xiu. Pria itu sedikit mengerutkan alisnya karena nama itu terdengar asing baginya. Wei Changsheng, yang masih duduk di sofa, tampak terkejut. Dia segera bangkit dan berkata, pahlawan kita ternyata ada di sini. Dia milik departemen kami, tetapi ini adalah pertama kalinya dia melapor di sini. Biarkan dia masuk. Dimengerti. Setelah 5 menit yang aneh, Tang Xiu datang ke halaman belakang gedung segi 4. Ketika dia melihat Wei Changsheng menyambutnya dengan wajah berseri-seri dan mengulurkan tangannya dengan ramah, dia tersenyum dan berkata, kamu adalah Kepala Wei, kan? Tang Xiu melapor padamu. Aku sudah lama mendengar tentangmu, Tang Xiu. Kami Changsheng terkekeh dan berkata, aku tahu semua anggota Departemen Keamanan kami, tapi kaulah satu-satunya yang aku tidak kenal. Baiklah, Ketua Wei harus memaafkan saya tentang hal itu. Tang Xiu tertawa kecil dan berkata, saya memiliki terlalu banyak hal, jadi itu sebabnya saya tidak pernah melaporkan di sini. Seorang pria dengan bakat dan kemampuan hebat di negara seperti kamu pasti sangat sibuk. Mari kita selamatkan obrolan ringan, oke. Sangat menyenangkan Anda bisa datang ke sini saat ini. Wei Changsheng tertawa dan berkata lagi, bagaimanapun, sangat beruntung bahwa Anda hadir ketika kasus besar itu terjadi. Saya sudah belajar dari atasan kami bahwa orang-orang Anda yang menangani para pembunuh itu, bukan. Itu hebat. Anda semua layak menjadi orang-orang dari Departemen Keamanan kami. Itu terlalu banyak melebih-lebihkan, Kepala Wei. Bukan apa-apa selain tugas dan tanggung jawab saya, kata Tang Xiu sambil tersenyum. Tidak ada kesombongan dan sopan tanpa menjadi budak. Itu bagus, kata Wei Changsheng dengan anggukan. Ngomong-ngomong, Tang Xiu. Jika ingatanku bermanfaat, hari ini adalah ulang tahun ke-80 Tang Lanxia, kan? Saya punya terlalu banyak hal di tangan baru-baru ini, jadi saya tidak bisa hadir dan memberi selamat senior Tang secara pribadi. Saya hanya dapat menugaskan beberapa orang untuk mengirimkan salam saya. Nah, mengapa Anda datang ke sini hari ini? Apakah ada hal lain yang ada dalam pikiran Anda? Terus terang, saya memiliki 2 tujuan utama datang ke sini hari ini, Kepala Wei, jawab Tang Xiu tersenyum. Pertama, adalah untuk bertemu denganmu dan melapor kepadamu. Kedua, tentang gadis gegabah itu. Saya harap Anda bisa memberinya keringanan hukuman. Saya akan mendidiknya dengan baik sehingga dia tidak akan menyebabkan masalah seperti itu lagi. Wei Changsheng menatap kosong sejenak sebelum dia langsung mengerti tujuan kedatangan Tang Xiu hari ini. Namun, ada sedikit ekspresi aneh di wajahnya saat dia bertanya, kamu tahu gadis Tian Xiaomeng ini? Untuk nasib buruk saya memang mengenalnya, saya kira. Tang Xiu memaksakan senyum dan berkata, dia adalah orang yang melaporkan beberapa hal yang saya lakukan sebelumnya. Saya tidak akan terpapar ke mata publik jika tidak. Hah? Wei Changsheng terkejut dan berkata, cara saya mendapatkannya, Anda tidak ingin menjadi terkenal. Sama seperti babi takut menjadi gemuk, ketenaran hanya akan menandakan masalah bagi saya, kata Tang Xiu dengan wajah tak berdaya. Aku selalu berniat untuk tidak menonjolkan diri, tetapi siapa yang akan mengira bahwa gadis ini diam-diam telah menyudutkanku tentangku tanpa seizinku. Saya tahu bahwa dia tidak punya niat buruk. Apa yang dia promosikan adalah semua energi positif yang bisa dia siarkan sepanjang waktu, jadi saya tidak bisa menyalahkannya bahkan jika itu bertentangan dengan keinginan saya. Wei Changsheng mengangguk. Setelah merenung sebentar, dia kemudian berkata, saya akan memberi pelajaran kepada gadis itu, setidaknya mengurungnya di tahanan selama 15 hari, sehingga dia bisa mengambil pelajaran dengan baik. Namun, karena Anda mengadvokasi untuknya, maka saya akan menjatuhkannya. Anda bisa membawanya pergi, tetapi ingatlah untuk mendidiknya dengan baik agar dia tahu apa yang bisa dilaporkan dan apa yang tidak bisa. Dengan wajah penuh jaminan, Tang Xiu menurut. Jangan khawatir, saya akan mendidiknya dengan baik tentang itu. Benar,
Ketua Wei, apakah kamu suka minum? Saya mendapat anggur yang enak di sini, apakah Anda ingin saya menjual 2 botol untuk Anda? Menatap kosong sesaat, Wei Changsheng segera tersenyum dan berkata, apakah itu nektar dewa? Tang Xiu mengeluarkan dewa nektar dari cincin interspatial dan menyerahkannya kepada Wei Changsheng sambil tersenyum. Itu akan menjadi 2 yuan. Saya berharap kepala Wei tidak keberatan saya mengumpulkan uang. 2 yuan. Itu lucu. Bibir Wei Changsheng melengkung ke atas dan senyum merayap di wajahnya. Dia menyelipkan tangannya ke sakunya dan menemukan sejumlah uang. Tetapi tagihan terkecil adalah 5 yuan, jadi dia hanya memberikannya kepada Tang Xiu dan tersenyum. Ya, saya tidak keberatan membeli 3 lagi jika Anda memilikinya. Departemen keamanan kami memiliki banyak orang yang suka minum loh. Tang Xiu menyeringai kembali dan mengeluarkan 3 botol nektar Tuhan lagi dari cincin interspatial. Kemudian, dia berkata, iya, karena Ketua Wei dan kawan-kawan lainnya seperti Dewa Nektar, langsung menghubungi Kang Xia. Saya akan memberitahunya tentang hal itu sebelumnya. Wei Changsheng menyipitkan matanya, melihat Tang Xiu mengeluarkan Dewa Nektar dari udara tipis. Dia samar-samar memperhatikan sesuatu. Untuk memastikan tebakannya, dia bertanya dengan berbisik, hei, Tang Xiu. Duan Mulin memberitahu saya bahwa Anda adalah seorang kultivator. Jadi, benda yang kau gunakan untuk menyimpan para dewa nektar ini harus menjadi benda unik bagi para kultivator sepertimu, kan? Iya, ini cincin interspatial, jawab Tang Xiu tanpa ragu-ragu. Ruang ini tidak buruk dan dapat menyimpan beberapa dewa nektar. Sayang sekali bahwa negara ini memiliki peraturan yang tidak bisa kami berikan hadiah kepada atasan. Saya akan memberi Anda 10 kotak nektar Tuhan jika tidak sebagai pertunjukan bakti, Kepala Wei. Bwh Wei Changsheng tertawa dan berkata, tidak perlu 10 kotak. 1 atau 2 kotak sudah cukup untukku. Kamu hebat, Tang Xiu. Aku menyukaimu meskipun ini adalah pertemuan pertama kita, anak muda. Saya percaya Anda memiliki masa depan yang hebat di depan Anda. Saya menganggap kata-kata Anda sebagai berkah dan saya pasti akan bekerja keras untuk itu, kata Tang Xiu sambil tersenyum. Mengangguk dengan senyum sebagai tanggapan, Wei Changsheng bertanya lagi, apakah kamu siap untuk mengambil gadis itu sekarang, atau? Aku akan membawanya pergi sekarang karena aku akan pulang untuk memberi selamat kakek pada hari ulang tahunnya, kata Tang Xiu. Juga, saya pasti akan mengundang Anda untuk minum dan melaporkan pekerjaan saya kepada Anda setiap kali saya punya waktu luang, Kepala Wei. Baik, ulang tahun senior Tang tidak bisa diadakan tanpa kehadiran cucunya yang terhormat sekarang, bukan? Pastikan untuk datang ke sini lebih sering, kata Wei Changsheng tersenyum. Mengerti. Tang Xiu menjawab dan mengikuti pria kekar menuju ruang parsial di halaman depan. Ketika pintu didorong menjauh dari luar, isak tangis terdengar dari dalam. Tang Xiu tersenyum dan masuk ke dalam ketika dia melihat satu tempat tidur di sudut dan Tian Xiaomeng menyusut di sudut tempat tidur, menangis. Nah, apakah kamu sudah belajar pelajaranmu sekarang, Nona? Tian Xiaomeng mendongak dengan wajah glaze kaca. Dia terkejut melihat Tang Xiu, menangis wow dan menangis lagi seolah-olah melampiaskan semua keluhan. Pada saat yang sama, dia berjuang untuk berdiri dari sudut tempat tidur dan melompat keluar untuk bergegas ke pelukan Tang Xiu. Pria kekar itu hanya berdiri di pintu, menatap Tang Xiu dan Tian Xiaomeng dengan ekspresi aneh. Pada saat ini, ia langsung salah memahami Tian Xiaomeng sebagai pacar Tang Xiu setelah melihat seberapa dekat hubungan antara keduanya. Tang Xiu sendiri bisa merasakan emosi Tian Xiaomeng. Dia memeluk dan menepuk punggungnya dan dengan tersenyum berkata, hei, bukankah kamu sudah besar? Berhentilah menangis dengan sedihnya, bukan? Saya katakan sebelumnya bahwa Anda tidak tahu seberapa serius masalah ini, bukan? Namun Anda masih berani menyiarkan adegan semacam itu. Tidak masalah berapa tahun yang Anda miliki, Anda tidak akan dilepaskan begitu saja. Tian Xiaomeng sedikit bergidik. Dia berusaha keras menghentikan tangisnya dan wajahnya pucat pasi. Dengan suara tergagap, dia bertanya, Aku akan dipenjara. Di dalam hati, Tang Xiu merasa sangat lucu dan mencubit hidungnya dengan keras, berkata, kamu seharusnya sudah dikirim ke penjara selama beberapa tahun untuk merenovasi dirimu sendiri. Tetapi karena saya di sini, saya secara alami dapat menyelamatkan Anda. Tapi Anda dilarang sembarangan menyiarkan siaran langsung di masa depan. Aku tidak akan lagi bisa menyelamatkanmu bahkan jika aku menjual wajahku lagi, kamu mengerti. Tian Xiaomeng mengerti arti Tang Xiu dan dengan angguk-mengangguk, tapi matanya masih tidak bisa menghentikan air mata keluar. Pada saat ini, di hati Tian Xiaomeng, Tang Xiu bukan hanya idolanya tetapi diangkat ke santo pelindungnya yang bisa memberinya rasa aman. Pemandangan antrian panjang kendaraan yang mengalir di jalan lebar itu seperti seekor naga tampilan keanggunan dan kemakmuran ibu kota. Mengendarai sedan BMW, sebuah senyuman dilemparkan ke wajah tampan Tang Xiu,
sedangkan Tian Xiaomeng sedang duduk di kursi kopilot, masih belum bisa sepenuhnya menghilangkan rasa takut yang masih ada dan belum bisa sepenuhnya tenang. Apakah kamu ingin aku mengirimmu ke bandara atau ke hotel? Setelah beberapa saat, ketika wajah Tian Xiaomeng berubah agak cerah, Tang Xiu bertanya sambil tersenyum. Di mana Anda akan pergi? Tanya Tian Xiaomeng buru-buru. Saya akan pulang. Jawab Tang Xiu. Bukankah rumahmu di Star City? Tanya Tian Xiaomeng, tampak bingung. Keluargaku memang tinggal di Star City, tapi aku juga punya rumah di ibu kota. Kata Tang Xiu sambil tersenyum. Tidak ada hukum yang melarang seseorang memiliki rumah di Star City dan Beijing, kan? Tian Xiaomeng cepat menyadari ketika dia mengingat identitas Tang Xiu dan kemampuannya menghasilkan uang. Apalagi membeli rumah di ibu kota, bahkan membeli beberapa villa besar tidak akan menjadi masalah baginya. Dia masih takut bahwa departemen akan mencarinya karena bertanggung jawab, jadi dia berkata dengan wajah gelisah, aku akan pergi denganmu kemanapun kamu pergi. Uhuk-uhuk. Pada pernyataannya, Tang Xiu bingung apakah dia harus menangis atau tertawa. Sambil menatapnya, dia berkata, apakah kamu takut mereka akan menemukan masalah denganmu lagi? Aku tidak takut selama aku bersamamu, jawab Tian Xiaomeng masuk akal. Tang Xiu tertegun. Gadis ini harus memiliki keberanian dan keberanian, bukan? Kenapa dia terdengar seperti dia mengandalkan saya? Setelah memikirkannya, dia menjawab dengan positif, Tian Xiaomeng, orang-orang itu sebelumnya adalah orang-orang istimewa yang bertanggung jawab atas stabilitas negara. Saya membawa Anda keluar, sehingga mereka tidak akan menemukan Anda lagi selama Anda berhenti melaporkan berita semacam itu. Jika Anda khawatir, tentu saja, Anda dapat mengikuti saya ke rumah saya. Aku bisa membawamu kembali bersamaku ketika aku kembali ke Star City. Lalu aku akan pergi denganmu ke rumahmu, kata Tian Xiaomeng tanpa berpikir. Diam-diam merasa tak berdaya di dalam, Tang Xiu masih mengangguk dan berkata, baiklah kalau begitu. Kebetulan hari ini adalah ulang tahun ke-80 kakek saya, jadi Anda akan mengikuti saya untuk bergabung dengan pesta. Namun, Anda tidak diizinkan untuk melakukan siaran langsung selama 2 hari ini, dan Anda juga tidak dapat mengungkapkan informasi pribadi saya. Saya berjanji kepadamu, saya benar-benar tidak akan melakukan itu, jawab Tian Xiaomeng sambil membuat isyarat sumpah. Di lorong-lorong di sekitar rumah leluhur keluarga Tang, beberapa tentara telah berjaga-jaga, sementara banyak lainnya dengan pakaian sederhana berpatroli di sekitarnya untuk mencegah peristiwa yang tidak terduga dan siapapun yang dapat menyebabkan masalah untuk ulang tahun 80 Tang senior. Namun demikian, banyak orang masih datang dari seluruh negeri untuk merayakan dan memberi selamat kepadanya. Semua dari mereka membawa undangan yang mereka terima sebelumnya dan telah menyiapkan berbagai hadiah, menyebabkan lorong-lorong di sekitarnya menjadi lebih hidup dari sebelumnya. Tang Guosheng sendiri tidak peduli dengan hadiah ini karena dia telah berbicara bahwa dia tidak akan secara khusus mengadakan perayaan besar. Dia tidak lagi memegang kursi kantor publik apapun, jadi tidak perlu khawatir tentang apapun yang memengaruhinya. Selanjutnya, keluarga Tang secara tidak resmi menjadi keluarga terkemuka terkuat di Beijing. Jadi tidak ada yang akan menyerang mereka karena masalah sepele yang bahkan para pemimpin puncak pun akan menutup mata. Berderak. Ketika sedan BMW putih berhenti di gang luar, Tang Xiu mengambil Tian Xiaomeng dari mobil dan dengan santai melemparkan kunci ke seorang pemuda yang datang setengah berlari. Apakah ini rumahmu, Tang Xiu? Sama seperti bayi yang ingin tahu, Tian Xiaomeng melirik dan bertanya sambil menekan suaranya. Dia telah melihat para prajurit yang berjaga di kedua sisi gang, sementara beberapa pria berpakaian kasual terlihat berpatroli di sekitarnya dan terlihat menjadi pengawal. Itu benar, kata Tang Xiu tersenyum. Melihat banyak mata tertuju padanya, Tian Xiaomeng tiba-tiba meraih Tang Xiu dan dengan gugup berkata, apa yang keluarga Anda lakukan? Bagaimana Anda bisa membuat tentara melayani keluarga Anda sebagai penjaga? Juga, melihat orang-orang di sekitar Anda, mereka seperti orang-orang yang menangkap saya sebelumnya agak menakutkan. Tang Xiu tidak bisa menahan tawa. Itu memang seperti yang dikatakan orang pernah digigit 2 kali malu. Gadis ini baru saja ditangkap oleh orang-orang dari Departemen Keamanan sebelumnya, meninggalkannya dengan trauma dan bayangan. Jangan khawatir, mereka semua adalah orang baik. Anda akan melihat, jawab Tang Xiu dengan senyum samar. Tiba-tiba, dia teringat sesuatu dan bertanya, ngomong-ngomong, itu mengingatkan saya pada sesuatu. Saya lupa bertanya, mengapa Anda datang ke ibu kota saat ini? Tian Xiaomeng tampak kosong sesaat, lalu dia segera menepuk dahinya dan menjawab, Ark, aku sudah selesai. Tidak, saya sudah mati. Sebuah stasiun TV mengundang saya ke Beijing untuk berpartisipasi dalam program mereka. Sesi program akan direkam sore ini. Program apa? Tanya Tang Xiu. Ini acara bincang-bincang, jawab Tian Xiaomeng. Itu karena jumlah pelanggan saya meningkat secara dramatis baru-baru ini,
dan saya mendapat ratusan ribu penonton menonton setiap kali saya ditayangkan. Kadang-kadang pemirsa saya melampaui 1 juta, karenanya saya diundang. Tapi aku tidak berharap kamu menjadi bintang besar. Tang Xiu tersenyum berkata, ngomong-ngomong, kita akan menghadiri perjamuan ulang tahun kakekku dulu. Jika saya punya waktu untuk keluar di sore hari, saya akan mengirim Anda untuk menghadiri program sendiri. Kalau tidak saya akan memberitahu seseorang untuk mengirim Anda ke sana jika tidak ada waktu. Tapi tetap saja, saya harus menghubungi stasiun TV terlebih dahulu, kata Tian Xiaomeng dengan sedikit ragu. Tidak apa-apa. Saat berbicara dengannya, Tang Xiu segera memasuki titik akhir gang. Puluhan tamu diperiksa oleh petugas keamanan di sana dan kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang tidak pernah dikenal oleh Tang Xiu, meskipun ia telah melihat beberapa wajah yang dikenalnya dari program berita beberapa stasiun TV. Hei Bung, bisakah saya meminjam korek api? Ketika keduanya tiba di belakang orang-orang ini, seorang pemuda tampan yang berusia 23 tahun berubah dan menyapanya, ditemani oleh seorang pria parubaya berusia 40-an. Kamu juga kecanduan merokok, kan? Tang Xiu mengeluarkan korek api dan bertanya sambil tersenyum. Yah, itu tidak seperti aku yang kecanduan merokok. Entah itu atau karena lelaki tua saya yang selalu khotbah saya jangan membuat masalah. Bersikap sopan. Ya, hal-hal yang agak membuat saya jengkel, Anda tahu. Terus terang, jika bukan karena orang tua saya memaksa saya untuk datang, saya benar-benar tidak akan datang ke kesempatan ini, meskipun. Pikiranku persis, kata Tang Xiu tersenyum. Aku juga tidak suka kesempatan seperti ini, meskipun aku tidak punya pilihan selain untuk datang. Pria muda itu mengangguk setuju dan menyerahkan sebatang rokok ketika dia bertanya, siapa namamu, saudaraku? Milik saya adalah Qin Ling dari kota Wu di Provinsi Beihu. Orang tua saya adalah orang kedua yang memegang kendali di sana. Orang kedua yang memimpin Provinsi Beihu. Tang Xiu mengerti dengan cepat. Alih-alih menyalakan rokok, dia tersenyum berkata, namaku Tang Xiu, penduduk lokal Star City. Bagaimanapun, kita akan maju. Ayo mengobrol lagi nanti. Qin Ling menatap kosong sebelum tertawa. Hahaha, apa kamu bercanda, Bung? Saya sudah mengantri selama beberapa menit di sini. Saya kira saya masih harus menunggu 10 menit lagi untuk masuk. Anda datang lebih lambat dari kami, bagaimana Anda bisa masuk? Mari kita merokok di sini. Kita juga seusia dengan kita. Daripada diam, mari kita mengobrol di sini. Tapi aku benar-benar tidak bisa berhenti lama di sini. Jadi, aku akan menunggumu di dalam, kata Tang Xiu sambil tersenyum. Karena itu, dia memimpin Tian Xiaomeng ke arah orang-orang yang bertanggung jawab atas pemeriksaan keamanan. Dia mengangguk pada mereka dan langsung masuk. Dia lewat begitu saja. Keamanan bahkan tidak memeriksanya. Orang-orang yang berada di antrian di belakang, termasuk Qin Ling, semua tertegun dan terlihat tidak percaya. Semua orang tahu bahwa tempat ini milik keluarga Tang. Keluarga terkemuka super kuat di Beijing. Namun pemuda itu baru saja masuk ke dalam bersama teman wanitanya. Setelah Tang Xiu masuk, dia berjalan di sepanjang lorong lainnya selama puluhan meter sebelum dia melihat Tang Wei berdiri di luar halaman kediaman keluarga Tang, bersama dengan pamannya, Tang Yunpeng dan Tang Yunxing, untuk menerima para tamu. Kau kembali, Siwer, Tang Yunpeng, yang menyapa beberapa tamu, memanggil Tang Xiu sambil tersenyum. Namun, matanya ingin tahu, karena mereka melirik Tian Xiaomeng beberapa kali. Saya hanya merawat beberapa masalah dan bergegas kembali, paman pertama. Tang Xiu tersenyum dan berkata, izinkan saya memperkenalkan Anda kepada seorang teman saya. Dia Tian Xiaomeng. Xiaomeng, ini paman Yunxing, dan bocah di sana adalah saudaraku, Tang Wei. Setelah melihat Tang Yunpeng, ekspresi gugup muncul di wajah Tian Xiaomeng. Dia terkejut karena dia tahu siapa Tang Yunpeng. Dia telah melihatnya di berita lebih dari sekali. Pria ini adalah sosok besar di negara ini. Tang Wei datang dan terlihat sangat bersemangat. Dia meremas matanya dan melirik Tang Xiu dengan penuh arti. Tang Xiu, Wan Ying datang lebih awal di pagi hari, dan dia mengobrol dengan dan menjaga nenek menemani. Yah, kalau begitu aku masuk ke dalam untuk melihat dia dan yang lainnya. Saya terlalu sibuk baru-baru ini, jadi saya sudah lama tidak bertemu dengannya, jawab Tang Xiu sambil tersenyum. Pokoknya, paman pertama, paman Yunxing, aku akan pergi dulu. Masuk ke dalam, nak. Tapi kami mendapat banyak tamu hari ini, jadi ingatlah untuk datang dan menyapa para tamu setelah Anda bertemu kakek dan Wan Ying Anda, mengerti? Kata Tang Yunpeng tersenyum. Baik, Tang Xiu menjawab dan memasuki pintu depan halaman dengan Tian Xiaomeng, yang wajahnya gugup terlihat jelas. Sebaliknya, wajah Tang Wei, yang mengikuti mereka, penuh dengan rasa ingin tahu. Tang Xiu, apakah ini kakak ipar baru? Katakan padaku, berapa banyak istri yang kamu miliki sekarang? Tang Wei tersenyum,
dan matanya terus melirik Tian Xiaomeng secara diam-diam. Bukankah kamu dipukuli baru-baru ini, Brat? Saya mendengar Anda baru saja menimbulkan masalah lagi, bukan? Tang Xiu memarahinya. Aku bilang, Tian Xiaomeng adalah temanku, bukan pacarku. Berhati-hatilah untuk mengeluarkan semua omong kosong dari mulutmu lagi, kalau tidak aku akan berkemas nanti, mengerti? Tang Wei menyusut dan menyentuh pantatnya tanpa menyadarinya. Kemudian, dia memaksakan senyum masam dan berkata, sialan. Kabar baiknya berlanjut dengan Kruk dan kabar buruk menyebar dengan sayap. Untuk berpikir bahwa orang yang sibuk seperti kamu pun pernah mendengarnya. Baiklah, baiklah. Aku hanya akan memindahkan pantatku untuk menemukan Chu Yi dan yang lainnya. Hei, tunggu. Tang Xiu memanggil dan berkata, ada hal-hal yang akan membuatku sibuk segera, jadi bawa Xiaomeng bersamamu. Merawatnya dan jangan menggertaknya, oke. Tang Wei tampak hitam sejenak sebelum segera mengangguk dan berkata, kalau begitu, ikuti aku, cantik. Saya akan memperkenalkan beberapa teman kepada Anda. Tian Xiaomeng menatap Tang Xiu dengan gugup dan berbisik, bisakah aku pergi bersamamu? Aku sedikit takut. Jangan takut, tempat ini adalah rumah saya, tidak ada yang berani menggertak Anda di sini, kata Tang Xiu sambil tersenyum. Selain itu, kawan Tang Wei ini adalah pahlawan super jahat, dia akan menjamin bahwa tidak ada yang berani menggertakmu. Aku akan mencarimu setelah aku selesai dengan beberapa hal. Tian Xiaomeng ragu-ragu sejenak dan kemudian mengangguk tanpa kata. 1040